Oke, kita sudah tersambung ya. Kita akan mulai proses interview kurang lebih selama 60 menit ke depan. Saya akan coba untuk ceritakan kepada Anda topik utama kita hari ini dan pembicara utama kita hari ini. Ini orang yang spesial banget ya. Saya kenal beliau ini orang yang spesial banget. Saya akan kenalkan kurang lebih sekilas tentang beliau, tapi lengkapnya nanti kita akan dengarkan langsung dari beliau. Topik kita hari ini adalah bagaimana Anda bisa menemukan millionaire mindset dari mantan pencuci piring ya. Orang ini pernah cuci piring tapi hari ini jadi CEO dengan perusahaan yang udah bukan cuma satu tapi udah grup perusahaannya. Dan itu omsetnya sudah miliaran Bapak Ibu ya. Omsetnya sudah miliaran. Padahal ini masih kalau dalam kategori bisnis perusahaannya masih embrio ya. Kita akan panggil saja langsung pembicara utama kita, kenapa beliau bisa punya millionaire mindset dan Anda harus curi ilmunya itu nanti ya. Dan bagaimana ceritanya dari mantan pencuci piring bisa jadi CEO top hari ini dan diundang ke berbagai macam platform, panggung, public speaking, ya, charity, macam-macam lah, banyak hal. Dan yang saya mau garis bawah di sini adalah Anda hari ini kalau Anda punya kendala, Anda bingung bagaimana caranya untuk Anda bisa survive di era yang tanda kutip kita bilang krisis seperti hari ini, Anda harus tonton dan Anda juga share ke teman-teman Anda supaya apa? Kita bisa menemukan apa istilahnya ya? Titik terang, kita bisa menemukan jalan terang supaya bisa keluar dari kesulitan hari ini ya. Itu misinya, itu visi saya ingin share kepada Anda bagaimana caranya kita bisa keluar dari situasi yang mungkin kita bilangin. Saya akan ajak langsung pembicara kita pada hari ini untuk bisa bergabung Pak Joni Gunawan. Ya, beliau adalah CEO dari Hartana Group. Wah, founder dan CEO, mantap. Sambil kita coba untuk menunggu koneksi tersambung ya. Kita akan coba untuk menunggu koneksi tersambung. Anda juga bisa nanti, oke, mantap ya, suara udah mulai masuk nih Pak. Sambil kita tunggu gambar mukanya muncul ya. Karena kayaknya siang-siang ini trafficnya agak tinggi. Oke, kita akan coba untuk langsung aja. Nah, kalau Anda baru pertama kali bergabung, perkenalkan nama saya Kristo Teru. Ya. Saya pribadi banyak bantu orang-orang untuk bisa dapat duit dari internet, terutama lewat konten video. Nah, kalau Pak Joni ini sangat dikenal dari dunia finansial, jago banget di bisnis, beberapa kali kena krisis, jatuh, benar, tetapi bisa bangkit. Nah, proses bangkitnya ini yang kita perlu pelajari. Oke, Pak Joni kayaknya sudah tersambung. Bisa saya dengar suaranya, Pak Joni? Testing, 1, 2, 3, hai semua. Oke. Ini suaranya masuk, tapi mukanya kan masih muter nih, Pak. Kalau saya lancang sedikit, boleh minta untuk masuk ulang nggak, Pak Joni? Oke. Saya keluar dulu ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sambil ya share ke teman Anda. Dan tulis pertanyaan Anda di komen, nanti pertanyaan yang sesuai kita akan coba untuk diskusikan di live langsung ya. Oke, ya. Nah, oke, Pak Joni, kita akan panggil sekali lagi supaya bisa bergabung. Saya tidak bisa menerima request live dari yang lain, karena maksimal cuma berdua ya. Oke. Ini kita sebentar lagi akan bergabung. Testing, 1, 2, 3. Yes, mantap. Suara udah oke. Tinggal kita tunggu sebentar terjadi keajaiban supaya mukanya muncul nih, Pak. Karena wajahnya aja yang ketinggalan. Padahal udah ganteng tadi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Anda nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan masuk di segmen 2. Mundur lagi, terus nanti kita akan invite ulang. Oke, baik. Kita akan coba invite beliau sekali lagi. Ya. Nah, untuk Anda yang belum pernah tahu siapa Pak Joni Gunawan, Anda bisa follow aja di Instagram beliau, namanya adalah Joni G. Ya, tapi cari aja Joni Gunawan, nanti pasti keluar ya. Mr. Joni Gunawan, dan Anda pasti bisa langsung senyum itu khas banget, bener ya, khasnya orang yang apa istilahnya ya, yang friendly lah kalau Anda lihat itu. Nah, itu nanti langsung aja di follow ya. Oke, bisa connect
Ya, kita coba tunggu sambungan dengan Pak Joni. Kalau sudah masuk bisa langsung request. Pak Joni. Nah, ini dia. Testing 1, 2, 3. Suara masuk? Teman-teman mungkin bisa dengar suara dari Pak Joni, bisa komen di bawah. Kalau komen suara masuk. Oke, tinggal tunggu wajahnya aja nih. Yang belum nongol. Nah, ini dia. Halo Pak Joni, apa kabar? Coba pakai Oke. earpiece ya. Yes, silakan. Nah, tapi nggak ada masalah dengan feedback, jadi aman sih Pak, kita suaranya. Mantap. Oke Pak, mungkin bisa mulai menyapa teman-teman terlebih dahulu sebelum saya mulai dengan topik kita pertama kali. Suara baik, baik. Suara masuk, mantap. Oke. Teman-teman, baik. Terima kasih. Kembali muter-muter nih. Kayaknya koneksinya yang nyangkut. Oke, Pak Joni. Oke, sudah ya. Yes. Oke, mantap. Nah, sekali lagi, topik kita hari ini adalah bagaimana sih sebetulnya bisa Anda curi ya? Saya bilang itu curi karena terang-terangan aja kita. Kita berusaha untuk mencari inspirasi gitu loh. Dari situasi yang hari ini banyak orang bilang sulit ya. Bagaimana Anda bisa punya millionaire mindset? Karena ini yang paling penting, karena millionaire itu artinya mengubah sesuatu yang dia lagi sulit menjadi sebuah keunggulan dan menang, menjadi juara di situ. Dari seorang yang tadinya itu mantan pencuci piring, dan hari ini bisa jadi CEO. Pak, tolong digarisbawahi, apakah itu benar statementnya? Benar. Jadi dulu waktu saya kuliah di Australia, sempat kan karena kurus kan nggak bisa lanjut ya, dan nggak bisa bayar uang sekolah. Jadi untuk survive harus kerja apa aja. Salah satu kerja saya itu kalau jabatan kerennya tuh kitchen hand. Jabatan kerennya kitchen hand, tapi intinya cuci piring, potong sayur, bikin macam-macam gitu. Ya. Semua dikerjain. Asisten dapur lah ya bahasanya. Dapur, kitchen hand. Asisten dapur. Nah, jadi sudah terjawab pertanyaan pertama bahwa ini benar nih ya, CEO yang hari ini dikenal friendly di antara karyawannya, di antara teman-teman koleganya, itu tadinya adalah tukang cuci piring. Halo gitu ya. Nah, kalau Anda hari ini udah berada dalam sebuah posisi karir, pekerjaan, perusahaan, bisnis yang udah nyaman, jangan pernah kecil hati, karena situasi bisa berbalik 180 derajat dan Anda bisa naik. Nah, yang kedua yang kita perlu luruskan nih Pak, ya, banyak orang hari ini bilang bahwa aku sudah tidak sanggup menggaji karyawanku dan semua operasional itu udah berat banget karena nggak ada pemasukan. Tapi Pak Joni kemarin langsung message ke saya dan saya garis bawahi, tidak ada satupun karyawan yang dirumahkan dan di PHK sekaligus. Cuma dirumahkan aja itu karena kan harus bekerja secara remote dan mereka masih tetap digaji. Itu benar, Pak? Betul, dan full, tidak dikurangin. Wow, that's it. Itu yang kita perlu dengar hari ini. Artinya kan ada sebuah strategi yang bekerja di balik itu, dan coba saya ingin ajak Anda supaya bisa mendengar, dan kalau Anda punya teman-teman atau kolega bisnis yang juga perlu kira-kira dapat insight-nya seperti apa, pastikan mereka nonton live hari ini. Oke, Pak, sebelum kita bicara tentang hari ini, kita akan coba untuk flashback dulu ke belakang. Itu pertama kali kuliah di Australia, dan saya tertarik banget mendengarkan cerita lengkapnya. Itu kok bisa, Pak? Kenapa kok kemudian tadi secara lengkap udah mapan, bisa sekolah di luar negeri? Artinya kan secara finansial seharusnya oke ya? Apakah ini cuma sekedar yang ya banyak anak kuliah di luar negeri nyambi jadi tukang cuci piring, ya kan? Tapi lah ini kok kayaknya ada sebuah cerita yang berbeda gitu loh. Itu what's the complete story, Pak? Jadi gini, saya kan anak paling kecil dari 4 saudara, ya kan? Dan dulu bisnis orang tua bisnis cuci cetak foto. Dulu bisnisnya bagus, ya kan? Dari itu menghasilkan banyak uang. 4 anak termasuk saya sekolah di Singapura.
Wow. Nah, saya bayangin nih, kalau saya punya 4 anak, dan 4-4-nya saya sekolah Singapura, saya juga, oh my God. Apalagi sekarang dolar naik. Iya, dulu orang tua saya bisa kirim sampai sana itu sebuah luar biasa lah, ya kan, luar biasa. Tapi dari 4 saudara, hanya satu saya yang bisa terusin sampai ke Australia. Jadi saudara-saudara saya, cici koko saya tidak lanjut sampai ke mana-mana, apa Singapura atau balik ke Jakarta gitu kan. Nah, Ya. saya sangat beruntung untuk bisa kasih kesempatan untuk ke Australia. Nah, itu waktu tahun 96 kalau nggak salah. Tahun Oke, 96. 96. Oh, sebelum Ya, jadi krisis. saya masuk foundation, terus masuk ke tahun pertama universitas. Setelah selesai tahun pertama, itu tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 97 kejadian krisis ekonomi, ya kan? 97 kalau nggak salah. Terjadi krisis ekonomi, dolar itu naik 3 kali lipat. Yes, sempat 20.000 per Nah, lembar. iya, 1 dolar pokoknya bahkan. naik Wow. biasa lah. Pokoknya makin berkali lipat. Nah, Ya. mama saya waktu itu yang mensupport saya, kasih saya pilihan. Karena mama udah nggak sanggup kirim biaya hidup, nggak sanggup untuk bayar uang sekolah. Pilihannya bisa pulang, atau ini sendiri di Australia, ide hidup sendiri, mandiri gitu kan. Mama udah nggak kirim uang lagi. Nah, setelah pikir-pikir, saya milih yang kedua, gitu loh. Saya milih coba survive dan coba bisa sendirian di Australia. Jadi sejak itu, karena udah nggak dapet penghasilan stop sama sekali, first step yang saya jalanin adalah saya nggak sanggup kuliah, karena kuliah biaya per 6 bulannya terlalu mahal. Saya ingat per semester tuh $10.000. Ya, per semester. Jadi kalau satu tahun tuh $20.000. Nah, jadi saat itu, waduh, ini gimana nih untuk cukupin, udah saya drop out dulu deh, nggak sanggup bayar uang sekolahnya. Nah, saya langsung pilih, karena supaya stay di sana, saya pilih sekolah yang lebih murah, yang setahunnya bayar cuma $2.000-an. Oke. Ya, supaya dapat tetap bisa tinggal sebagai sekolah. Nah, jadi sebagai cara itu, tuh saya kerja banyak sekali untuk bisa mencukupi hidup saya. Jadi salah satunya adalah kitchen hand. Waktu itu kerjanya boleh sebut merek kayak di toko pizza lah ya, toko pizza gitu ya. It's okay. Toko pizza. Jadi waktu awal-awal kerja di sana toko pizza kan nggak dapat shift setiap hari, kan ada shift-shiftan kan, seminggu berapa hari. Nah, supaya kalau cuma ngandalin 2-3 shift nggak cukup untuk biaya hidup, buat uang sekolah. Jadi saya di nyambi juga kerja di 7-Eleven di swalayan 24 jam. Oke, 2 job. Triple sebenarnya. Selain itu saya juga jualan handphone ngeteng. Sebenarnya 4, satu lagi saya juga kerja sebagai waiter di restoran. Jadi asal seling jadwalnya ada, isi gitu, kerja gitu loh. Jadi jadwal saya bisa seperti ini, hari biasa nih. Kuliah mulai jam 9, saya jam 9 pagi, jam 8 pagi. Kalau sekolah, kuliah selesai jam 1, jam 2. Ya. Siangnya aku mulai jualan handphone ngeteng, door to door. Ya, door to door. Wow. Ya, door to door jualan handphone ngeteng, terus ditolak ya, biasalah ditolak. Terus sampai sore siap-siap dinner itu biasanya jadi waiter atau yang dari kitchen hand pizza itu. Jadi tergantung harinya. Jadi kalau waiter ya waiter restoran Chinese. Biasa kalau restoran Chinese makan dulu baru kerja gitu kan. Jadi udah jam 5, jam 6 udah selesai. Jadi jam udah mulai kerja gitu kan. Itu sampai malam kan jam 10 gitu kan. Nah, lanjut ya kadang-kadang lanjut kerja saya itu jam 11 malam, jam 7 pagi. Hah? Kadang-kadang lanjut. Ya coba dikit-dikit aja sore-sore kalau jualan handphone, karena istirahat. Kalau nggak jam 7 pulang tidur 1 jam, 2 jam kuliah lagi gitu. Kadang kuliahnya nggak jam 9, kuliahnya jam 10 atau jam berapa kan. Kalau handphone kan fleksibel waktunya gitu. Tidak harus ada jamnya. Jadi intinya lakukan apapun buat survive kan. Jadi kerja cuci piring itu bukan karena iseng gitu, enggak, demi survival. Supaya bisa lanjut harus hidup bisa lakukan apa aja ya. Ya. Iya, karena ini penting banget nih. Karena kan
beberapa teman sebelum periode social distancing sekarang ini kerja double aja udah ngeluhnya luar biasa, Pak. Nyanyinya itu dari Sabang sampai Merauke kedengeran lah bahasanya. Apa yang bikin Pak Joni hari itu benar-benar mau melakukan apapun itu berarti murni karena survival ya? Karena Betul, karena kalau saya nggak kerja, saya nggak cari uang, ya nggak cukup buat makan, nggak cukup buat tinggal, nggak cukup buat uang sekolah. wow, pulang Ya deh karena ekstradisi berarti. apa-apa mesti ini sendiri. Jadi nggak ada pilihan, Ya, bukannya ada pilihan. Terus saya inget banget nih, kumpulin duit, akhirnya beli tiket buat pulang pergi nih, supaya bisa pulang oke. ke Indonesia nih. Kan tiket mahal tuh. Iya. Pun kumpulin sendiri, akhirnya kebeli tiket. Duitnya saking habis, makannya cuma nasi sama kecap asinnya, telur pun nggak ada. Mau beli telur pun nggak ada, beras yang ada aja karena belum gajian. Duitnya habis buat beli tiket, udah nggak ada duit lagi. Ngandelin makanan yang ada. Super mie juga udah habis, udah nggak ada super mie. Cuman makan nasi, kecap asin dikit gitu, jangan sampai habis gitu. Sekarang bisa cerita sambil ketawa, tapi saya ngerti dulu itu pengen nangis ngejalanin kayak begitu. Ya, jadi waktu itu proses belajar kehidupan nggak gampang dan Iya, uh, di sana belajar mesti apa-apa mesti mandiri, mesti mikirin seperti itu. Jadi ini contoh ya kan. Jadi kan sangat belajar financial planning, perencanaan keuangan. yes, Contoh tidak ada siap perencana keuangan. Kita mau sekolahin anak luar negeri butuh biaya dolar, tapi kita nggak siapin dolarnya. Kita nggak ada penghasilan. nah, Jadi waktu saat dolarnya melejit kayak mau mirip-mirip kayak sekarang, udah batal ya, dia nggak lanjut karena kan nggak sanggup lagi untuk sekolahin karena biaya tiba-tiba naik puluhan berapa ratus kali lipat gitu kan, ya, udah berapa kali pasti, lipat. Jadi tiba-tiba ada harus dipulangkan. Jadi saya belajar sana untuk persiapan itu. Gitu. Jadi sekarang ya, puji Tuhan anak saya 2 dan sekarang sama istri mereka bertiga lagi di Australia nih. Jadi saya sekarang sekolah biaya mereka di sana. Jadi, bisa siap apa namanya tuh bisa siapin cadangan dan siapin sebuah income dalam dolar untuk bisa mencukupi mereka setiap bulan nggak usah pusing. Walaupun corona ini udah tersiap gitu, udah terjaga karena pengalaman sebelumnya. Jangan sampai ya, kita mau sekolahin anak langsung nggak lanjut nggak selesai gitu gara-gara ya, ada hal yang tidak diinginkan. Jadi itu karena dari belajar itu ya kita siap dengan kondisi sekarang lebih siap. Gitu. Nah, jadi waktu itu survive apa aja lah intinya itu survive buat supaya survive apa aja. Saya juga belajar gini selain survival mode ini misalnya bahasa Inggrisnya get your hand dirty. Nggak masalah untuk tangan kotor, nggak usah takut, ya, ya kan perlu betul, kerjakan, ya kan jangan ini bukan levelnya saya, bukan kerjaan saya kan manajer, saya kan supervisor, saya kan enggak, saya pun karena belajar di sana, saya turun tangan sampai yang paling rendah. Jadi ini contoh dulu terakhir saya jabat sebagai direktur operasional di perusahaan parkir. perusahaan parkir, Jadi kesannya kalian ya direktur operasional ya, tapi ini intinya tukang parkir gitu loh. Jadi sempet menjalanin kayak kasir parkir, jadi yang parkirin mobil. Karena kadang-kadang di lapangan butuh ya aku jalanin. Tidak ada istilah, kalau aku direktur bukan kerjaan saya, nggak mau ya, kerjain gitu kan. Tapi kalau pas butuh saya kerjain, ternyata itu malah dapat respect dari anak-anak di lapangan. betul, betul. Karena kan yang kita butuhkan sekarang kan is not a boss, but a leader. Dan ini kelihatan banget nih, kalau leader dia harus mau kotor di bawah. Karena main perintah doang, dia nggak tahu betapa pahitnya orang di belakang nungguin Ya. asap knalpot gitu kan. Jadi sebenarnya dengan kita get our hands dirty, kita mau tangan kotor, kita lihat di bawah detailnya seperti apa, akhirnya baru bisa keluar ide-ide inovatif. Jadi Yes, contoh nih that's it. contoh, karena saya mau turun tangan dan saya sampai baca undang-undang perpajakan, saya sampai sedetail itu saya bikin. Yang dulu usul dulu ada yang manajer di bawah saya yang pengalamannya 15 tahun di perusahaan parkir. Jadi saya kan Iya, masih baru, saya belum pernah di perusahaan parkir. iya, Jadi saya coba dengar dari dia. Saya kita ide ini, dia bilang nggak bisa pak, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah waktu saya turun tangan, lanjutkan, ternyata berhasil.
hasilnya apa? Dan hasilnya yang dulu istilahnya minus negatif dalam waktu sangat singkat jadi double digit positif. Wow. Nah, Karena pada kita tuh 3 benar-benar tahun. tahu problem di bawah. Yes, jadi dengan waktu kita pikir gini aja, nggak bisa Pak, ini aja karena kita udah tahu cara untuk tempatnya di mana dan untuk kita lancar tidak ada komplain bagaimana kita tahu di lapangan kendalanya apa. Nah itu supaya keluarin ide, keluarin solusi lebih tepat, nggak cuma ngomong doang, nggak cuma ini doang. That's it. Wah, keren banget. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan kata-kata kunci yang tadi udah disebutkan ya. Wah, ini sayang nih. Saya belajar satu hal dari success people, salah satunya Pak Joni hari ini. Banyak kunci-kunci, banyak rahasia-rahasia itu diceritakan dalam bentuk story pengalaman dan Anda harus jeli melihat itu semua ya. Nah, Pak, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi setelah kemudian 4 job sekaligus di Australia, ya kan? At the end kan pulang ke Indonesia. What happened next, Pak, sebelum pulang ke Indonesia itu? Jadi sebenarnya waktu survival mode itu saya juga berprinsip networking, kenalan sama orang lokal, kumpul sama teman-teman Indo. Ada yang orang teman Indo yang kerja di sekolah atau apa di Australia, bahasa Inggrisnya masih berantakan. Karena gaulnya sama orang Indo lagi ngumpulnya gitu. Nah, saya itu bergaul sama orang lokal, jadi berteman, jadi karena berteman networking lewat satu teman ternyata butuh, karena dulu kan belajarnya komputer science kan, ternyata butuh IT help desk konsultan, bantu masalah internet, dial-in gitu-gitu. Nah, jadi pas saya ngerti background-nya, dan saya bisa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa Mandarin. Jadi kalau yang bahasa itu dan masalah teknis, sudah pasti saya yang bantu selesaikan. Nah, jadi kalau kerja di situ, gajinya cukup tinggi per jamnya. Jadi itu termasuk seminggu cuma 4-5 hari kerja gitu, nggak sampai full banget kayak dulu gitu kan. Kerja juga 8 jam normal saja karena overtime lah, dan sedikit take home pay saya setelah pajak tuh habis $3.000 bisa lebih. Itu usia 19 tahun. Wow. Jadi itu buat anak muda segitu, income segitu cukup banyak lah uang gitu kan untuk bisa didapatkan. Nah, sebenarnya pengen settle down, pengen tinggal di Australia terus, nyaman gitu ya. Karena udah ada kerja, udah sejahtera. Tiba-tiba aku dapat telepon dari kakak saya, papa saya, minta saya untuk urus orang tua, urus mama, kan. Jadi selama ini mama kan yang berkorban untuk saya sekolah, untuk saya bisa Australia dan lain-lain. Ternyata dengan beberapa alasan tidak bisa tinggal sama mama, ya kan. Mau saya yang balik untuk selain ngurusin bisnis juga ngurusin mama gitu. Nah, sempet aku kesel dan kecewa karena aku udah nyaman banget, udah enak di Australia. Iya. Udah ada ini itu, udah akhirnya beli mobil sendiri, ya kan gitu lah, udah nyaman, udah itu makmur banget tuh di sana bisa beli mobil sendiri. Di sana mobil murah. Oke. Sana mobil murah. Saya beli harga mobil cuma $3.000. Gaji sebulan. Iya, jadi nabung sedikit udah kebeli gitu. Nah, jadi karena mama sakit dan nggak ada yang ngurus, usaha juga nggak ada urus, jadi saya istilahnya lepaskan apa ada di Australia itu, balik lagi ke Jakarta, Indonesia buat urus mama. Gitu. Jadi waktu awal-awal balik urus mama di cuci cetak foto, dan itu udah zaman-zaman digital. Nah, jadi itu kan orang pusing banget ya cuci cetak foto ke digital itu kan. Kita sekarang udah nggak lihat tuh toko-toko cuci cetak. Itu berarti proses itu Pak Joni ngalamin ya? Itu what happened, Pak? Jadi waktu aku terjun ke sana, belajar, beli mesin atau invest mesin. Kita punya cabang banyak, kita punya 8 atau 9 cabang deh. Terus kita punya agen, kita collect
roll kepada toko-toko yang nggak punya roll, kita punya mesin. Jadi kita punya sales itu banyak sekali dan kerja 24 jam. Jadi pagi dia pick up roll, sore dia pulang cetak untuk ngecek malam-malam, pagi udah siap lagi. Dia bawa lagi untuk kirim fotonya kepada toko-toko. Jadi itu kita ada bisnis seperti itu. Nah, itu gara-gara digital roll udah nggak lagi dipakai. Jadi itu mesin kita udah nggak lagi nggak lagi laku lah. Jadi saya ngalamin namanya disruption, digital disruption. Jadi waktu awal-awal kan keuntungan kami mencukupi 4 anak untuk sekolah Singapura, apa very good business, ya kan. Tapi waktu saya kembali karena kita udah mulai grokoti, udah makin peran, dan akhirnya kita memutuskan untuk menjual bisnis kita, supaya udahlah kita tutup utang aja kan, banyak beli mesin, bayar pakai bank dan macam-macam. Waktu kita tutup utang, yang sedihnya gini, mesin yang contoh 3 miliar belinya, cuci cetak paling cuma berapa ratus perak, untung cuma 100 perak nggak nyampe 50 perak gitu kan. Kumpulin ribuan lembar supaya bisa bayar mesin, contoh bayar bunga dan macam-macam. Waktu jual mesin nih, waktu kita lepas mesin, nah jualnya sebagai mesin, jualnya sebagai mesin tua, kiloan. Itu sakitnya gitu. Jadi waktu likuidasi usaha, jual alat dan macam-macam, sebenarnya tidak ada sisa, atau boleh bilang udah habis lah, jual mesin, jual ruko, jual apa buat tutupin utang, jadi impas, jadi habis, ataupun minus dikit lah, gitu. Jadi akhirnya habis. Gitu. Jadi waktu tutup bisnis dan akhirnya berhenti, ya aku ngalamin itu. Dan waktu awal-awal kerja sama orang tua nih, kirain kan enak ya, anak bos. Nggak, gajinya UMR 300.000. Dari, kalau kita hitung kasar, dolar 3.000, katakanlah 30 juta. Oh, nggak bisa ya 30 juta ya. Ya bisa 10 juta lah, atau 15 juta lah. Turun jadi 700.000 tuh nggak pusing, Mbak? Waduh, itu karena kan aku mikirnya gini, kita minum harus ingat air dari mana. Ya kan? Jadi karena yang aku nikmati itu karena ibu saya kan, karena mama saya. Dia usaha keras dan dia sacrifice nih besar supaya saya sekolah, walaupun selesai atau bukan salahnya mama juga, ya kan. Jadi saya merasa waktu mama sakit, saya juga harus tanggung jawab balik untuk take care of mama saya. Tapi sama saya yang lebih enak, yang lebih aduh, jangan dong, nggak usah repot, kamu urus aja apa. Karena dia nggak mau menghalangi masa depan anaknya. Tapi saya merasa terbalik, saya merasa malah aku harus untuk balik untuk urus dia gitu. Ya, dan semua mama pasti akan mengatakan hal yang sama. Justru ketika kita memutuskan untuk stay di Australia, kayaknya hatinya bakal lebih sakit tuh. Nah, justru sebenarnya dia mama sama sekali nggak hubungi saya, yang hubungi saya koko saya. Jadi saya nggak mau ganggu gitu, nggak mau ini. Saya sempat undang dia, udah mama ke Australia aja, ya kan. Udah sempat datang, sempat lihat teman, dia kan nggak ada teman, nggak ada keluarga, nggak ada kenalan. Wah, dia di sana sendiri kan. Saya sibuk kerja atau apa, dia cuma di rumah aja sendiri gitu. Jadi akhirnya kasihan juga, akhirnya pulang juga. Gitu. Iya. Mama masih ada, Pak, sekarang? Mama udah almarhum. Jadi tahun 2006 sudah jadi aku balik tahun 2000. Jadi berapa tahun kemudian karena sakitnya makin buruk, akhirnya meninggal. Oke. I'm sorry about that. Itu oke, udah cukup lama juga sih. Dan dia sudah tidak sakit 14 tahun ya. Di tempatnya lebih baik. Ya, cuman saya malah melihatnya berarti masih sempat 6 tahun barengin mama ya. Ya, karena kurang lebih seperti itu. Kalau sampai kita miss 6 tahun, udah terlanjur di Australia, lanjut, hilang 6 tahun tadi, pulang pas nggak ada, waduh itu pasti lebih kecewa lagi. Jadi sebenarnya plus minus, karena dulu dari kecil kan di sekolah luar negeri tuh, ke Singapura, ke Australia. Jadi saya setahun cuma berapa hari aja di Jakarta. Jadi ketemu mama itu kayak nggak deket. Jadi waktu 6 tahun aja, saya coba ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak apa, udah kayak orang asing, udah nggak deket, nggak ada intimnya lagi. Jadi sebenarnya saya pengen banget keluarga tuh bareng, nggak. Jadi
sementara mereka di sana, saya pengen balik sama mereka karena corona ini juga nggak bisa cepat balik kan gitu. Jadi padahal tahun ini saya rencana sebulan sekali minimum seminggu saya temenin mereka karena anak saya yang cewek baru 13 tahun, yang cowok baru 10 tahun. Jadi pengen spend more time lah ya kan, bayar nggak apa-apa, bayar uang saya bisa cari lagi. Tapi timing itu lose ya hilang. Hilang. Iya, jadi ini penting banget, jangan sampai kita hilang waktu ya. Ya, waktu sangat precious, itu lebih berharga daripada uang. Nah, terus kembali ke Indonesia, toko foto itu berarti bangkrut ya Pak ya? Terus Boleh bilang ya, sampai tutup bangkrut. bisa naik lagi itu apa yang dilakukan kemudian? Jadi gini, waktu usaha tutup kan usaha nggak ada modal, ya kan? Nggak ada network, kan mulai dari nol saya. Ini banyak orang nih setuju nih, usaha nggak ada modal loh. Langsung happy ya, Nah, yes, gue juga gitu. Nah, jadi nggak ada modal, usaha nggak ada modal, nggak ada network, nggak ada kenalan, mulai dari nol, kan balik dari Australia balik ke Indonesia, kan udah lama di Singapura, saya balik dari nol, bahasa juga mulai belajar, saya nyamannya bahasa Inggris, karena dari dulu belajar bahasa Inggris. Jadi kalau saya berdoa, saya mikir bahasa Inggris dulu, saya harus percobain bahasa Indonesia. Jadi saya effort ekstra lah buat belajar bahasa Indonesia, buat membaca buku. Jadi saya tahu bahwa harus belajar arah bisnis, arah pengembangan pribadi. Jadi saya sempat ikut seminar, ikut workshop, seminar buat upgrade diri sendiri karena kurang knowledge di bisnis atau mindset gitu ya. Saya invest di beberapa workshop. Singkat cerita, salah satu fasilitator workshop itu merasa aku ada potensi, masih muda, saya cepat tanggap, suka ngomong gitu kan. Mau nggak jadi fasilitator, tapi volunteer, digaji. Ya, tapi dapat network, ya kan? Dan acaranya selalu di bintang 5, jadi misalnya buffet. Jadi saya bilang, oke, deal. Saya bisa makan spot ya. Jadi saat itu saya bantu yang dulu namanya Smart Wealth. Kalau kita kenal Industri Peringin dulu, saya bantu beliau tuh ngundang pembicara, motivator, motivasi, ngadain event sampai luar negeri, kita jualan tiket dan apa. Jadi dari sana saya banyak belajar, saya banyak kesempatan untuk bisa exposure, belajar dan lain-lain. Tapi itu banyak dimotivasi kan, semangat, positif mindset gitu, selalu mikir half glass full bukan half glass empty, selalu mikir apa yang positifnya, itu dilatih sama mindset di situ. Nah, tapi know-how-nya tidak ada. Kalau motivasi aja, tidak ada skill, tidak ada knowledge, nggak cukup. Jadi harus imbang antara motivasi, skill sama knowledge kan, itu harus diimbang. Jadi akibatnya saya karena suka development, training, saya coba jadi trainer di perusahaan training yang cukup ternama atau diundang ke sana. Nah, tapi karena misalnya S1 juga nggak lewat, background pendidikan juga nggak pas. Waktu saya gabung ke sana, berdasarkan apa? Saya suka di bidang itu, cuman saya nggak ada pengalaman, nggak ada skill, nggak ada knowledge. Cara yang paling gampang bagaimana? Saya kerja gratis. Ya kan? Saya tawarin bos, ya kan? Ujilah saya kerja gratis, saya volunteer. Seperti sebelumnya kan volunteer, kan? Saya mau dapat ilmu. Kalau kita sekolah kan keluar duit, dapat ilmu kan? Iya. Kalau saya nggak keluar duit, cuma keluar waktu, sama kan? Kalau kita kuliah juga keluar waktu juga. Jadi saya pikir dari saya keluar duit buat belajar, saya keluarin waktu aja. Ya kan, daripada keluar duit keluar waktu buat belajar, saya keluar waktu aja, keluar duitnya nggak usah, ya kan? Saya bekerja gratis. Bos yang menilai saya seperti apa, ya. Dan ternyata dalam 1 bulan 2 bulan nggak lama, sebulan lah dia bilang, John, kerja kamu bagus, saya kasih dulu nih. Awalnya UMR juga tuh, awal-awal 700.000. Saya terima dulu, no problem. Ya nggak ada ini, ada terima sambil lumayan, bisa buat makan, bayar bensin, kan, lumayan. Terus kerja terus sampai bulan keberapa saya lupa, bulan ketiga kalau nggak salah. Ini bos yang ngomong, John, saya cari orang yang kayak kamu, belum tentu kamu yang komitmen, yang mau belajar, yang bisa delivery itu yang dulu awalnya saya nggak pernah kayak gulung kabel, kayak get my hand dirty itu nggak pernah. Kan ini nggak apa pun saya kerjain, mau sampai malam, mau pagi-pagi datang, nggak hitung overtime, nggak hitung kayak gitu, yang penting kerjaan beres, nggak ada alasan nggak beres. Bos kasih saya kepercayaan,
mati-matian dia pegang kepercayaan itu supaya beres, supaya dia tenang beres. Saya cari tahu, saya nggak ada istilahnya sampai bos tanya, ini beres nggak? Maaf, nggak bisa karena itu. Nggak ada cerita kayak gitu. Cari tahu sampai beres. Kalau nggak beres, saya tanya dia, tanya siapa sampai beres, supaya tercapai. Jadi karena ada mindset seperti itu, bos bilang orang yang 3 tahun 5 tahun kerja aja nggak sebagus Nggak kamu begini. kerja. Yes, betul. Jadi singkat cerita gaji saya naik. Ya kerjaan Dari sama UMR tadi. naik. Ya udah nggak UMR Ya. naik berapa kali lipat nih, bukan cuma dikit, berapa kali lipat nih, lumayan kan. Ya. Nah terus kerja nggak sampai setahun itu naik gaji 3 kali dan setiap kali naik pasti berkali lipat. Ya. Jadi di akhir Wow. 1 tahun 100 naik 3 kali, ya kan? Terus berapa bulan naik lagi berapa kali? Berapa bulan udah lumayan mendekati kayak di Australia. Jadi Wow. jadi sukses karir serius sangat simpel, ya kan? Kontribusi kita, knowledge skill kita, kontribusi kita sebanding sama gaji kita. Ya. Sangat simpel. Banyak yang kerja malah, saya diupah berapa dulu, saya baru gaji berapa. Salah, Yes. ya kan? Anda kerjakan, Anda kabur, Anda kontribusi begitu besar, sampai bos takut kehilangan kamu. Mau cari di mana lagi kontribusi begitu besar? Kalau Iya. kontribusi, ya kan? Saya bisa menghasilkan 500 juta tiap bulan, dia kasih saya 50 juta, no problem dong. No problem. Karena Kita ada future value juga kan dari dia. Jadi prinsipnya gini, karena awalnya bos belum tahu saya bisa kontribusi apa, nggak usah Yes. takut. Ya kan, Let kita them know. jalanin, kita kontribusi dulu, ya kan, Yeah. buktikan ada hasil, dia baru Gila. lihat, benar ya ada hasil ya, Yes. kan nggak ngomong doang ya, baru dia yang takut kehilangan karyawan seperti yang bisa kontribusi seperti itu, bisa di stay gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kerja paling gampang cari uang yaitu ya kontribusi sebanyak-banyaknya. Kalau bos yang ini tidak menghargai, ya percaya bos yang lain hargai. Dia lihat kerja kamu bagus, contoh ada divisi yang lain atau akuntan atau vendor, kamu kerjanya begitu bagus, pasti ditahan, pasti dibajak punya karena seorang diamond dimanapun ada diamond. Tetap Kalaupun kelihatan. ada yang taruh di sampah, nggak ngehargain. Tapi orang lewat, itu diamond tuh di sampah. Tetap Yes. diambil, tetap That's it. dipungut juga, di tempat kepada nilai value-nya. Nah, itu saya percayakan, itu saya jalankan, dan ternyata berhasil buat saya. Merinding. Dan saya udah ini ada berapa yang kerja, tanya, gimana supaya sukses, gimana. Saya share hal yang sama. Ada yang jalanin, ada yang, gitu. Ada yang benar jalanin. Yang jalanin itu berhak sesuai dengan aku ngalamin. Karena Yes. sebagai bos, saya sama nih. Kadang saya sebagai bos, saya karyawan banyak, ya kan? Gaji mereka segini-segini. Kalau kerjanya bagus, kontribusi bagus, ya kita mau gaji Nice. nanti sama. Nah, Iya. Jadi itu Yang itu kita- sebetulnya pandangan bagus ya. Kalau seumpama nih, kita karyawan nih, katakanlah misalnya kita karyawan. Terus kemudian bagaimana caranya kamu bisa naik gaji? Ya kamu coba posisikan diri sebagai bos. Bos lebih suka karyawan dengan model seperti apa? Tadi kan masuk sekali cerita kayak tadi itu. Dan Pak Joni udah ngalamin dari kedua sisi. Jangan kemudian kita menganggap bos itu nggak tahu apa-apa tentang posisi di bawah atau entry level. Mereka kalau udah ngalamin bener ya, bukan bos yang karbitan tiba-tiba udah jadi CEO ya. Mereka dari nol ini ngerti banget kayak Pak Joni kan. Wow, ini you do this way. You pasti akan jadi, you pasti akan berhasil. Kapan ya? Nanti God's will balik, tetapi kita berusaha dulu, ya kan? Berdoa dan berusaha tuh. Wah, itu keren-keren. Saya sampai merinding tadi, Pak. Jadi seperti nggak tahu teman-teman ada yang suka main game. Kalau kita main game kan kita XP supaya naik level ya. Ya. Cari Ya, experience, supaya pengalaman. Mau lawan big bossnya kalau XP nggak cukup kan nggak bisa menang ya. Nggak bisa menang. Dan harus Ya, terus kalau grinding kita terus, cari terus. Ya, itu kita latihan terus, belajar, latihan, cari tahu, negosiasi, menangkapin skill macam-macam, selling skill, communication skill, leadership skills, macam-macam, disiplin. Kita terus kita naikin XP, latihan. Waktu ngalamin problem, masalah, itu jadi gampang. Ya. Dan otomatis waktu kita melewati tantangan-tantangan, ya kita dapat reward-nya. Boom. Yes, that's it. Itu dia yang bikin kita jangan pernah kita kecil hati melihat situasi sekarang. Mungkin sulit ya, karena kan tadi kan ceritanya dari tahun 99, tahun 2000 bangkrut, itu kemudian sampai bisa balik ke gaji yang kurang lebih setara 3.000 US itu berapa tahun, Pak?
6 tahun ya? Enggak, kurang lebih, ya, kurang lebih 6 tahun. 7 Kurang tahun. lebih ya kan? Ya, kurang lebih. Jadi Anda harus Jadi, tahu, tapi dalam setahun langsung kurang lebih jadi 10 juta. Dalam ya, tahun 2 tahun nggak nyampe. Betul, tapi ada dari 10 jadi 30 butuh waktu. itu ilmu bambu Cina banget tuh. Tenggelam dulu, kuat-kuat ke bawah, naiknya ke atas gila dia. Oke. Itu good banget. Nah, jadi saya suka banget tadi ketika Pak Joni bicara tentang currency risk, ya kan, jangan sampai bayar dolar pakai rupiah, itu bahaya banget, ilmu keuangannya penting sekali, Anda harus ngerti. Terus kemudian survival skill tadi saya suka banget. Nah, ada satu cerita menarik dari Pak Joni yang waktu cerita tentang bagaimana tadi tanpa modal tadi, kemudian sempat ada pengalaman di bidang ikan, meledak, terus terjun bebas lagi. Wah, itu what happened, Jadi Pak? gini ya, ceritanya gini. Jadi waktu jadi trainer dan consultant, bersyukur banget, cukup berhasil lah. Ya, cukup berhasil. Cukup, walaupun waktu background-nya, CV-nya nggak bagus, tapi ya karena hasilnya bagus. Kita benar-benar ada hasil buat bantu para peserta. Karena bisa bahasa Inggris sampai ke luar negeri. Saya kasih konsultasi klien-klien saya sampai ke Singapura, Malaysia, sampai ke Filipina. Saya bolak-balik Filipina tuh berapa kali tuh waktu itu. Karena kliennya repeat order terus untuk saya bantu mereka beresin masalah-masalah yang ada gitu ya. Ya. Jadi as a consultant, klien-klien saya cuma bernama lah. Ada OJK, Bank Indonesia. Terakhir klien-klien saya itu sampai levelnya direktur ke atas. Jadi awal-awal mungkin dari service terus sampai itu. Jadi consultant cukup bagus dan bikin kurikulum, bikin training. Jadi saya biasa approach-nya kayak gini. Saya approach-nya adalah oke, pengen jadi perusahaan sales-nya perusahaan mobil. Mau sales-nya meningkat, ya. Ya. Oke, sales-nya meningkat berarti apa? Itu sales yang bagus. Sales Ya. yang bagus itu seperti apa? Jadi saya datang, saya profiling. Sales Ya. yang bagus saya analisa, oh ternyata tipenya kayak gini, karakteristik gini, orangnya rajin, ulet, apa, mau pintar presentasi, apalah, karakteristik seperti apa. Nah, baru mulai bikin pelatihan dan bikin penyaringan supaya bisa lebih banyak yang seperti dia. Ya. Ya, jadi kita gap analysis yang current condition dan the ideal condition. Ya, kita akan milih-milih yang lebih tepat buat ini. Jadi, ya, jadi saya banyak jalanin seperti itu. Banyak perusahaan dia mau grow 3 kali lipat. Dia baru akuisisi berapa perusahaan, dia mau grow 3 kali lipat, tapi tidak mau hijack. Dia mau dari homegrown anak buahnya. Dan itu jadi Organic. luar biasa. Training leadership, training apa That's untuk good. supaya That's good. office officer yang mereka harap seperti itu. Jadi itu effort banyak kita jalani. Jadi kita banyak gap itu supaya kita training banyak lah. Customer service supaya kita nomor satu gimana kita identify kekurangannya di mana, build culture, build up communication itu supaya jadi. Jadi saya belajar banyak untuk behavior change, berubah budaya, berubah cara behavior, perilaku. Saya ada hasil nyata dalam kenyataan, bukan cuma knowledge terus nggak ada action ya, nggak ada artinya. Nah, jadi karena udah tumbuh itu banyak perusahaan kita bantu, banyak orang kita bantu. Waktu itu saya bikin perusahaan sendiri dalam pelatihan, training. Nah, saya melihat bahwa entrepreneur sangat dikit di Indonesia. Pengusaha, business owner sangat dikit di Indonesia. Nah, salah satu faktornya waktu saya survei adalah dulu kayak saya, nggak ada modal. Nggak ada modal. Semua berteriak begitu, nggak ada modal. Kenapa nggak mau mulai usaha? Nggak ada modal. Nah, saya coba hipotesis, apakah benar modal jadi kendala? Kalau modal nggak masalah, bisa jalan nggak? Ya, jadi mulai belajar tuh Good question. tanpa modal. Ya, istilahnya bukan modalnya kita, tapi modalnya orang lain. Cara pikir investor, cara pikir bisnis, cara pikir manajemen resiko. Jadi banyak belajar, ketemu sama orang investor yang biasa invest di bisnis yang masih awal-awal. Ya kan mereka mencari entrepreneur seperti apa sih mereka mau modalin. Kan entrepreneur awal-awal startup istilahnya ya, belum ada bisnis, belum ada track record, mungkin belum ada customer, mereka berani invest di perusahaan seperti itu. Jadi mulai tuh kumpulin, oh ternyata entrepreneur seperti ini yang mereka cari. Ya kan? Kan ada, oh mereka mau cari ini karakteristiknya nih, yang mulut, rajin, sama kayak karyawan yang bagus. Nggak beda jauh, kan? Beda jauh, sama karakternya mirip. Nah, jadi gapnya sudah ada. Indonesia kebanyakan itu maunya yang disuapin, maunya udah siap saji, nggak mau mikir, nggak mau extra effort, nggak mau kreatif, maunya copycat aja, mata bak A, mata bak B, mata bak lebih enak, jadi bisa copycat aja gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya investor mencari yang kreatif, yang bisa lihat Iya. peluang pasar, bisa resourceful, bisa fleksibel, bisa terus mendapatkan hasil dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang dicari sama investor. Nah, jadi saya bikin pelatihan itu waktu itu. Bikin pelatihan. Kan dulu kan bikin pelatihan untuk memenuhi customer service atau leadership atau sales yang untuk mencapai yang diharapkan. Saya bikin pelatihan prinsipnya dari investor mencari apa, bikin pelatihan supaya bisa entrepreneurship-nya bisa mencapai itu. Hmm. Ya. Nah, waktu luncur mulai jalan namanya practical passion entrepreneurship. Jadi saya percaya entrepreneurship harus dari passion, ya kan? Nah, waktu jalan ada kendalanya ditantang. Tony, teori kamu bagus, tapi kamu belum buktiin kamu berhasil. Bisnis kamu masih kecil-kecil, masih baru-baru, belum ada yang gimana banget. Bagaimana Anda berlawan sama yang mengajar entrepreneurship yang lebih hebat, yang lebih ada nama, yang lebih ada track record? Kamu gimana lawannya? Oke, saya terima tantangan itu. Akhirnya teori yang saya jalankan, saya praktekkan di dunia perikanan. Jadi saya zaman itu belum ada social entrepreneurship, belum ada crowdfunding. Jadi itu dua hal yang sebenarnya kalian komit ya. Itu aku jalanin itu waktu zaman itu. Jadi pemikirannya simple. Biasanya orang kalau beli properti nih, beli apartemen, bayar, tunggu setahun 2 tahun baru jadi, terus baru dia sewa atau dia jual apartemen untung. Setuju ya? Kalau untung ya kan. Nah, kalau apartemen belum jadi, dia kan gambar doang kan. Betul. Berapa menit gitu ya. Ya, saya aplikasikan itu kepada budidaya ikan. Nah ini teknik gimana supaya dapat bisnis tanpa modal nih. Wah ini mahal nih, ibunya supaya mahal. bisa dapat modal, investor, crowdfunding. Ya, iya. Ya. Jadi keraba ikannya kan saya kotak-kotakin. Ada 3 row, row A, row B, row C. Satu row ada 10 kotak. Jadi A1A sampai 10. B1 sampai 10. Ini sampai 10. Terus saya hitung, 30 kotak itu butuh berapa karyawan. Dan setiap kotak itu bisa berapa ikan, berapa pakan, berapa lama. Nanti jualnya berapa untung. Itu saya rencanain semua. Dan saya cari juga customer-nya. Jadi waktu aku hitung, investor tinggal bayar sekian, beli 1 kotak ikan, bibit dan pangan dan OPEX, ya kan? Dan kurang lebih setahun panen, dia bisa untung sekian puluh persen. 30% kalau nggak salah waktu itu. Ya, jadi dia modal udah kembali, terus untung. Kalau dia mau, ya kan bagi hasil. Bagi hasil dari jual panen itu. Kan dia beli bibit, kita yang kelola. Nah, jadi konsep itu crowdfunding. Kenapa? Kan kotaknya banyak tuh. Ada yang mau beli 1 kotak, ada yang mau beli 10 kotak, ada yang mau 5 kotak. Dia beli sesuai yang dia mau. Kumpulin, jalan. Ya kan? Dikumpulin, jalan. Kerambanya jalan. Nah, jadi singkat cerita, aku bisnis itu tanpa modal sendiri. Modal lewat terkumpul itu, jualan kotak itu. Ya kan? Karena saya udah siapin customer-nya dulu, resikonya udah di-manage. Tapi resiko tetap masih ikan mati, tetap ada resiko, ya kan? Nah, itu kita udah closer, udah ngomong, kalau ikan mati ya ada resiko ini, gitu kan. Cara manage-nya bagaimana, kita sudah ada detailnya. Jadi waktu iring jalan, tahun pertama saja, dengan yang teori yang saya jalankan tahun pertama, omset saya kurang lebih hampir $2 juta. Jadi hampir 30 miliar tahun pertama. Itu 10.000, 20M. Ya, kurang lebih lah, 20 miliar kira-kira. Nah, bagi hasil, biaya OPEX, cover, apa, bayar macam-macam, saya bersih terima hampir 20%. Gila. Oke. Ya, bisnis tanpa modal sendiri. Modalnya sama network. Itu orang-orang pada gigit jari tuh dengerin ini pasti. Nah, itu sebenarnya teori yang aku coba ajarin, temen orang pada nggak percaya. Jadi saya praktek berdiri sendiri. Dan saya buktikan. Ya nggak percaya, kita disikat sendiri kan? Sendiri. Nah, tapi dari pengalaman itu, selanjutnya bisnis, saya pakai prinsip itu, jadi bisnis saya kebanyakan sustainable. Karena banyak perhitungan menjaga resiko, bagaimana cari customer dulu, biar laku dulu, dan lain-lain. Nah, jadi itu jalanin itu. Nah, waktu jalanin itu, karena lumayan successful, saya prinsip gini, 3P, kan? Mesti profit, mesti ada profit, mesti bantu people, bantu orang-orangnya, dan bantu planet. Jadi, itu budidaya ikan itu profitable,
bantu para nelayan supaya aman, dan juga melestari lingkungan karena tidak ngambil dari laut lagi. Malah kita budidaya, dan yang bagus-bagus, the top 10% yang kita gedein, 90% malah kita balikin ke laut, malah kita populate the sea. Gitu. Jadi budidaya kita kan kita mau nggak mau kasih makan kepada yang nggak cepat gede, biar mereka survive sendiri. Jadi kita hanya pilih the top 10% aja. Yang survive paling bagus kita pilih-pilih, itu yang kita gedein. Sisanya kita lempar ke laut. Ke laut. Wow. Jadi bisnis itu cukup successful, cukup berkembang. Saya cukup diundang di Economic Forum, di Singapura, kemana-mana untuk sharing. Aku sebutnya the stewardship of the sea. Kita orang ngomong stewardship of the land, tapi the sea itu 70% dari bumi kita. Kalau the sea kita nggak kelola dengan baik, akibatnya overfishing, akibatnya bisa habis bumi kita. Kita harus take care of the sea, pemikiranku. Jadi dengan konsep ini, kita kalau banyak berkembang, banyak investor masuk, kan kita bisa bikin lebih banyak lagi waktu itu. Gila, berapa banyak orang yang punya pemikiran seperti ini bisa dihitung dengan jari kan ya? Mungkin belum cukup desperate kali. Desperate jadi cari order gimana gitu ya. Nggak ada modal, nggak ada apa. Nggak ada modal, nggak ada apa. Jadi justru ketika kondisi benar-benar zero, nol besar, kita mentok di situ. Nah, oke, Pak, kita sudah masuk ke 9 menit, kurang dari 9 menit terakhir nih. Ini menjadi tantangan tersendiri buat saya. Kita kayaknya perlu extend time, atau kita akan coba tutup di sini. But sebetulnya itu baru sebagian kecil dari story yang udah saya dapat dari Pak Joni. Artinya kita nggak cukup satu sesi nih sebetulnya. Oke. Ternyata saya tua juga ya. Tua dan persis seperti kata saya, 3 jilid kalau buku, Pak. Oke. Kita open untuk teman-teman sekarang. Kalau seumpama Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung tanyakan, karena ini adalah kalau katanya Kick Andy ya, itu from zero to hero ya. Mungkin salah satunya Pak Joni Gunawan. Nah, Anda bisa lihat langsung pengalaman beliau itu bukan cuma practical skill ya. Gua ngalamin, bro, gitu bahasanya. Ya kan? Dan kalau Anda lihat tadi ada yang menarik sekali. Kalau saya boleh garis bawahi, sambil Anda tulis pertanyaan Anda kalau Anda punya. Saya melihat penting banget. Bukan cuma di tahun-tahun ini ketika orang-orang harus transisi ke internet, transisi ke online. Tapi di zaman tahun 2000-an ketika kamera pindah ke digital, dan kemudian Pak Joni bisa melihat bahwa ini bakal kolaps nih. Kalau gue dinosaurus, ini gue kena meteor, gue kelar. Gitu kan. Apa yang gue harus lakukan? Dan ternyata jeli banget ngelihat itu. Kalau dipaksa sampai hari ini, kita yang jadi besi tua, Pak. Bukan mesinnya yang jadi besi tua. Betul ya? Kita yang jadi besi tua. Sehingga Anda juga harus perhatikan bahwa apa yang bisa dipertahankan, dipertahankan. Tetapi kalau nggak bisa dipertahankan, coba lihat, apakah kemudian ada celah, ada peluang, atau mungkin ya kita memang benar-benar harus mundur sekian langkah untuk loncat sekian langkah. Nah, itu coba sama-sama perhatiin. Itu good banget, Pak. Kalau kemarin kan bahasanya adalah window opportunity ya, bahasanya kemarin. Betul ya, Pak ya? Ya, jadi yang karena pengalaman soal disruption di teknologi digital, kamera itu ya, jadi karena pengalaman itu, jadi lebih jeli untuk melihat angin perubahan, situasi kondisi, ya kan? Jadi ini banyak belajar di sana, karena kan udah kena pahitnya kan, ini belajar bahwa yang terus berubah adalah perubahan. Orang terus berubah, ada kebutuhan baru, ada keinginan baru, ada interaksi baru. Dengan ada perubahan itu selalu ada peluang. Ya, jadi contoh dengan kondisi corona seperti ini, perubahannya drastis. Berarti banyak kebutuhan baru yang belum terpenuhin. Betul. Nah, itu jadi yang harus kita bisa. Betul. Jadi sebenarnya yang seperti krisis di dalam Mandarin, krisis itu wei si, ada wei xian dan ti hui. Wei xian itu danger, ti hui itu opportunity. Jadi dalam krisis selalu ada danger sama opportunity. Bagaimana nih balancing? Kita dapetin opportunity-nya, tapi kita jaga dengan danger-nya. Jadi krisis ini timing yang paling tepat untuk transfer of wealth. Ya, itu banyak peluang, karena banyak perubahan, banyak sekali peluang yang seringkali kita tidak capture karena kita takut dan kita tidak pikir lebih kreatif untuk mengambil peluang seperti ini. Yes, itu menarik.
eh, saya melihat banyak orang yang kemudian justru fear-nya terlalu besar daripada mereka punya pandangan terhadap opportunity. Oke, Pak Joni, ini ada pertanyaan menarik nih. Bisnisnya apa dan menurut Pak Joni apa yang kira-kira bisa berkembang? Kalau mau dijawab bisa silakan Pak. Kalau enggak juga nggak Oke. masalah sebetulnya. Bisnis saya di bidang investment. Saya adalah CEO dari Hatana Group. Jadi Hatana Group itu memiliki sekarang 6 bisnis unit. Jadi ada di bidang investment, fintech, property, forex brokerage, ada di Edukasi education, juga ada juga modal ventura. Jadi ada berapa bisnis yang kita jalankan. Dan bersyukur banget walaupun ada beberapa bisnis unit yang terpengaruh COVID-19 ini, tapi ada bisnis unit malah lagi maju karena memang kita sengaja kita diversify, kita bagi-bagi pundi. Kalau pundi ini tidak ada masalah, pundi ini masih bagus gitu loh. Jadi kita waktu kita jalanin ini lagi masalah, ini lagi bagus, ternyata ini berkembangnya luar biasa. Ya, saya kemarin sharing ke Bro Chris ya. Malah 1-2 minggu ini omsetnya luar biasa buat produk yang ini. Jadi kita sangat bersyukur produk ini bagus dan sekaligus produk ini bisa bantu teman-teman supaya dapurnya terus ngebul, terus dia ada income tiap bulan konsisten, kondisi saham turun, kondisi COVID, kondisi banjir, kondisi apa, terus konsisten dapat. Nah ini jadi produknya jadi menarik kan, jadi membantu tiap orang kondisi sekarang ini cash flow-nya positif terus. Nah ini yang kita bisa ada produk ini kita bantu. Nah itu ada bocoran bidangnya nggak Pak? Kalau produknya kita boleh simpan lah. Kalau bidangnya Pak, mungkin kalau boleh supaya teman-teman ada angin surga. Bidangnya di investment. Investment kan banyak. Kita memang bisnis kita semua banyak di investment. Investment khususnya kita fokusnya di forex. Ya, forex ini tapi bukan robot. Kita sebutnya managed account. Forex ini ada asuransinya, ada hedgingnya. Supaya menjaga aman, kita nggak greedy. Kita cuma konsisten profit aja. Kita nggak mau greedy, profit besar nggak. Yang penting konsisten, tiap bulan bisa dapat 2%, 3%, 4%, kita udah sangat happy. Dan itu yang hari ini lagi menggila ya Pak? Ya, karena modalnya nggak kurang-kurang, karena ada asuransi. Dan konsisten dapat cash flow. Jadi produk ini bagus buat cash flow, bukan buat capital gain. Lipat-lipat ganda itu bukan produk ini, tapi ini konsisten, dapat cash flow. Nah, ini kondisi kayak gini, produk ini dibutuhin, ini penting. Oke, sebelum saya tanya ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa untuk Anda yang udah nonton, bisa klik di atas nih, ada gambar mata kan, Anda bisa follow akunnya Pak Joni, karena pasti ada banyak update-update terbaru yang Anda bisa dapat dari Pak Joni juga. Nah, Pak, kalau orang bicara tentang forex ya tadi bahasanya ya, emang mulai dari duit berapa Pak? Kita banyak produk, tapi khusus produk yang hedging asuransi seperti ini, mulai $1.500 udah oke. Jadi kurang lebih 21-22 juta lah kira-kira. 21-22 juta. Nah, jadi kalau seumpama nih, di masa Anda panen, Anda nggak simpen duit, di masa sekarang, bener-bener nggak bisa bergerak kalau nggak ada duit. Nah, jadi perlu diingat manajemen risk tadi, dan itu bagus banget dari Pak Joni. Oke, ada yang mau ditambahin Pak? Ini kita 1 menit terakhir nih. Mungkin ada kesimpulan dari Pak Joni kah? Oke, sebenarnya yang kita belum bahas, bisnis ikan kita, aku walaupun bagus, tapi kan sempat gagal total, malah kegagalan yang paling buruk. Yes, itu dia. Apa kita di sesi kedua nih? Wah, karena kan saya jadi dapat appointment-nya cuma 1 jam. Boleh. Susah loh dapat appointment ya Pak Joni. Jadi sebenarnya itu walaupun suksesnya luar biasa, tapi ternyata ada resiko yang saya nggak lihat, ya kan? Saya belajar juga resiko itu jadinya, jadi lebih tajam untuk mengelola resiko setelah itu gitu loh. Jadi mana jatuhnya luar biasa terpuruknya benar-benar udah jatuh ketimpa tangga, ya kan? Ketimpa gedung, ketimpa dinosaur, ketemu ya udah sakit banget lah itu jatuhnya. Oke, Pak Joni, jadi boleh kita lanjut sesi kedua, Pak? Boleh. Berarti kita tutup di sini. Kita akan masuk ke sesi kedua. Teman-teman kalau masih penasaran kira-kira story-nya seperti apa, bisnis 2 juta US dollar yang tiba-tiba terjun bebas, kayak masuk ke ngarai, ya kan? Bukan cuma jurang, ngarai. Parah lah pokoknya. Nah, kita akan bahas di sesi kedua. Habis ini Anda masuk lagi di live saya. Ya, kita akan diskusikan hal tersebut dan Anda lihat bagaimana cara bisa keluar dari krisis tersebut. Oke, thank you Pak Joni. Kita akan masuk sekali lagi di live berikutnya.
Oke, tadi saya sudah sempat ngobrol dengan Pak Joni dan wow, ini istimewa banget ya. Kalau saya boleh jujur ya, dari perjalanan beliau yang sebetulnya sangat singkat, itu ternyata malah ada sebuah story yang begitu dalam, story yang begitu menginspirasi. Saya nggak berani ngitung berapa kali bulu kuduk saya merinding karena dengerin ya. Dan saya percaya Anda juga merasakan getaran-getaran yang Saya percaya Anda juga merasakan getaran-getaran yang sama. Anda merasakan sebuah aura positif yang kita bisa berikan kepada Anda hari ini. Dan semoga ini bisa menginspirasi Anda ke depannya, ya. Karena kalau Anda tadi perhatikan, Pak Joni sempat cerita, oke sambil kita nunggu, udah tersambung. Sebentar Pak, bridging supaya bisa masuk ke yang tadi, biar hot. Anda harus perhatikan bahwa semua orang pernah berada di masa sulit. Dan saya mau ajak Anda supaya kita sama-sama bisa, kita sama-sama bisa keluar dari masa sulit tersebut. Karena mungkin Anda melihat orang sukses itu sudah terlalu tinggi di atas, atau mungkin kadang-kadang kita merasa kita tidak bisa sampai ke sana. But, Anda harus ingat bahwa semua orang pernah berada di masa sulit, dan orang sukses pun pernah berada di saat tersebut. Nah, oleh karena itu hari ini kenapa saya bikin live seperti sekarang, supaya Anda bisa lihat, ya, gunung es itu puncaknya kita bisa lihat, tetapi bagaimana proses membentuk sebuah gunung es yang besar, tangganya ke atas ini mungkin kita nggak bisa lihat. Nah, kebetulan saya punya jalur komunikasi ke Pak Joni, dan Pak Joni mau sharing ya kepada Anda tentang perjalanan beliau, bagaimana caranya bisa sampai ke level hari ini. Nah, pastikan Anda sekali lagi kita lihat baik-baik ya bagaimana proses tadi. Dan masih ada Pak? sinyalnya. Biasanya ketika pertama kali masuk, dia butuh kayak adaptasi dulu, terus baru kemudian kita bisa lebih lanjut nih. Oke, kita lihat sambil menunggu Pak Joni untuk bisa nyambung. Oke, saya coba komunikasi dengan Pak Joni. Bagus banget. Wah, terima kasih Pak Fihadi. Bapak atau Ibu nih. Fotonya kecil, nggak kelihatan. Jadi perlu nih foto di profil pakai yang agak gede. Oh, Pak Joni belum bisa bergabung. Sebentar. Kita akan coba untuk invite ulang supaya Pak Joni bisa masuk. Ini barusan saya invite lagi. Terima kasih untuk Anda yang udah mendengarkan dan nonton langsung Live ya di Instagram Live. Ini nanti saya akan upload ini ke YouTube ya, juga teman-teman dari Hartana juga akan publish ini supaya bisa Anda dapat aksesnya lebih luas. Ya. Testing 1, 2, 3, oke? Mantap, teman-teman bisa dengar cerita dari Pak Joni langsung dari orangnya. Nah, kalau kedengaran suara kita jelas, mungkin Anda bisa tulis di komen suaranya jelas apa enggak, supaya kita bisa gaspol ya. Kalau udah jelas kita tinggal gaspol aja. Baik. Yes, oke. Pak Joni, suara mantap dan jelas. Baik. Jadi Oke, tadi great. terakhir Pak Joni cerita tentang ikan, dan kemudian kan yang saya dapat adalah itu dari angka yang begitu besar, dan karena sebuah regulasi yang ternyata kita pikir ini membantu nih Pak. Ini insider ya Pak, karena udah ngobrol kan. Ternyata malah itu blunder, dan karena tidak bisa melihat sesuatu yang sangat kecil dalam situasi yang sulit tersebut, malah terjun bebas. Nah, itu gimana Pak cerita waktu bermain di ikan itu Pak? Jadi gini, saya belajar kita harus yang terbaik, tapi harus persiapan yang terburuk. Oke. Ya, kalau cuma harap yang terbaik dan nggak ada persiapan, akibatnya kita positif, semangat, tapi malah maksud kurang, gitu kan. Jadi kita harus balance nih. Kita harap yang terbaik, tapi harus persiapan. Kalau tidak tercapai, terburuknya kita juga standby, kita siap. Jangan sampai. Manajemen resiko, ya. Jadi gini, waktu itu perikanan itu ya
saya kerjasama sama yang orang budidayakan nggak ada masalah bertahun-tahun. Jadi waktu aku masih baru, saya kerjasama sama orang udah 6 tahun, 7 tahun, dia nggak pernah ada kegagalan panen. Ya. Jadi udah tahu know-how-nya. Jadi pada saya belajar ini, saya partner sama dia, supaya lebih cepat ya. Tinggal cerita. Oke. Waktu budidaya, ikan saya khususnya kerapu macan, kan kerapu tikus. Itu ikan mahal, ya ikan mahal. Kalau kita di restoran per kilonya 300.000 ikan kerapu macan, itu kalau di Hong Kong itu bisa 10 kali lipat. Wow. Ya, jadi nilainya tuh jauh lebih mahal di Hong Kong. Ini juga sama, jauh lebih mahal di Hong Kong. Jadi Indonesia menjadi satu pemasok ikan tersebut kepada Hong Kong yang terbesar. Kan banyak negara juga masukin ikan, karena itu ikan tropis. Jadi tidak bisa di tempat air yang dingin, hanya air yang hangat, reef fish, ya kan, yang ikan bottom gitu. Nah, jadi itu budidaya supaya bisa demand-nya sangat besar di sana, ya. Nah, waktu budidaya, kan proses butuh waktu lama, bisa tahun buat akhirnya mencapai ukuran yang dimau sama para pembeli. Nah, yang kita alamin adalah waktu awalnya berhasil, oke, no problem. Terus tiba-tiba peraturan Kementerian Perikanan, saat itu Menteri Susi yang baru menjadi menteri, membuat kebijakan untuk kapal asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Awalnya ngincer kapal ikan tangkap. Tapi karena kapal asing yang dari budidaya juga mirip, akibatnya bikin peraturan semua kapal asing nggak boleh masuk. Kapal ikan nggak bisa masuk. Berarti tidak bisa lanjut ikan-ikan Betul. tersebut. Jadi problemnya karena peraturan itu munculnya tiba-tiba, kita butuh waktu. Kita budidaya kan nggak instan nih. Misalnya ini berubah langsung kita stop, nggak bisa. Ya kan udah tengah-tengah kasih makan dan lainnya udah gede nih ya kan istilahnya udah waktunya panen ya kan, tapi nggak bisa panen karena nggak ada yang beli. Local market nggak absorb gitu banyak, kita semuanya 90% ekspor ke Hong Kong, dan karena harus ekspornya hidup, kapalnya khusus, nggak bisa kapal sembarangan. Udah kayak akuarium berjalan yang bisa bawa itu ikan hidup sampai sana dengan selamat, dengan baik kan. Nah, jadi kita Indonesia tidak punya teknologi itu, tidak punya kemampuan itu, akibatnya di limit kalau nggak salah yang biasanya keluar masuk boleh bebas, tahun cuma boleh 2 kali. Jadi kita itu jadi bottleneck, kita nggak bisa jual lah. Ada peraturan di 5 pelabuhan, dan itu harus singgah, harus ada peraturan seperti itu. Akibatnya bottleneck, dan saya waktu itu perhatiin yang lebih pengalaman dari saya budidaya kiri kanan yang lain. Mereka langsung istilahnya kita nih dalam bisnis ini kita cut loss nih. Langsung dia cut loss. Jorgi. Dia cut loss. Ya, dia cut loss, dia ikannya dia lempar ke laut. Dia nggak kasih makan lagi. Ya kan? Dia cut loss lagi tuh, buang aja udah. Ya, buang aja mereka, dia tanam lagi, dia produksi lagi kan bisa. Nah, waktu itu saya sayang banget ya. Kan ini mungkin administrasi mungkin cepet beres lah ya kan. Nah, saya percaya sama Bu Susi lah, pasti beres, orangnya bener ya kan. Pasti ada caranya, pasti nggak akan sengsarain. Kita jujur kok, kita mau bantu masyarakat, kita bantu ini bisnis kita bagus, bukannya ngapa-ngapain. Harusnya dukung dong, kita ngambil dari laut, kita dari bibit kita ekspor, ya kan kita bagus lah gitu kan, kita jalanin. Nah, ternyata sering berjalan. Udah sampai satu titiknya selesai panen. Jadi agreement saya sama para crowd investor adalah mereka punya paket yaitu selama 12 bulan. Iya. Si pakannya. Jadi mereka beli paket nih, bibit, pakan, operation itu sampai 12 bulan sampai panen. Lebih dari itu tanggung jawab saya. Iya. Ya, itu agreementnya seperti itu. Tapi kita agreementnya jual beli, saya bagi hasil, ya kan? Nah, saya pikir lebihnya itu saya tanggung, nanti makin lama kasih makan makin gede tuh ikan, saya jual juga masih untung. Pemikiran saya, nggak pengalaman nih, sok pinter, ya kan? Oh, kasih makan aja. Lalu gendut juga saya jual juga uang kembali kan, hitungnya bobot. Nah, ternyata gini, ikan kan dari kecil jadi gede kan? Iya, betul. Ikan makan 3% dari bobotnya setiap hari. Jadi 12 bulan pertama,
sama contoh 3 bulan atau 6 bulan kemudian, itu makannya jauh lebih banyak. Di kemudian, Iya. udah gede-gede ikannya. Udah gede-gede, 3% dari berat badan. Iya, tiap hari makin gede, makin harus kasih makan lagi kan. Nah, jadi saya untuk menjaga janji saya nggak bisa minta uang dari investor lagi karena saya udah janji, itu tanggung jawab saya. Jadi cash flow saya kan ada modal, jadi mau nggak mau saya pinjam dari bank, pinjam dari inilah financial institution, bank macam-macam, pinjam uang supaya saya tepatin janji, supaya saya tetap bisa kasih makan, kasih operation udah jalan. Nah, terus lewat sampai 6 bulan atau berapa bulan kalau nggak salah, daripada waktu panen udah kelewatan nih berapa bulan, saya kasih makan terus, saya komitmen, pusing cari-cari gitu, saya komitmen, karena itu saya penting, jaga komitmen, jaga janji itu buat saya penting. Nah, yang satu hari itu masih urus belum beres ini itu, tau-taunya ngambang, mati. Karena kotak itu ukurannya ada ukurannya, kalau udah kegedean kesempitan, kekurangan oksigen. Terus airnya kan high tide, low tide, tiba-tiba oksigen lagi turun, semuanya sempit, mati barengan. Iya, betul. Ada istilahnya pelan-pelan mati, nggak, tau-taunya bangun, down. Iya. Dalam satu waktu hilang, betul. Wipe out semua, wipe out. Saya pernah lihat ada orang-orang juga begitu di ayam juga begitu Pak. Dalam satu kandang lampu mati, kipas mati kan panas banget kan dalam situ kan. 1 jam itu mati puluhan ribu Pak. Wah. Ya, saya ngerti itu gila tuh. Jadi faktor sok tahu tadi Pak ya. Mau bang semua kenapa ya kan? Contohnya gila. Ternyata kegedean, kesempitan, jadi kita nggak inilah ya, pokoknya pas timing nggak pas, pokoknya ini semua pas airnya lagi gimana, pokoknya ngambang semua gitu. Penyakit apa saya juga bukan penyakit gitu. Jadi saya ini kan istilahnya kan. Nah, perjanjian yang saya buat sama crowd investor adalah jual beli, istilahnya bagi hasil kalau jualan. Kalau nggak ada jualan kayak gini kan, nggak ada jualan dong, harusnya zero, there's nothing to share. Iya. Ya nggak bisa balik modal juga, kan beli kan? bukannya janji protection atau apa. Saat itu terjadi, ada berapa yang lawyer yang draft perjanjian buat saya, pun paham ini, dan waktu ini terjadi dia pun ya udah, kan dia lawyer, dia bisa somasi saya kalau mau, ya kan. Nah, tapi ada berapa investor yang gabung sama saya, ternyata itu tabungan mereka. Mereka siap untuk rugi gitu kan. Jadi investasi ini mereka nggak siap rugi dan lain-lain. Jadi saya sempat stres banget, gimana ya, mereka juga sempat tangis, gimana uang kembali dan macam-macam. Saya bilang, bukannya saya udah rugi loh, saya udah kewajiban saya udah penuhin, dan saya udah rugi, bagian saya rugi misalnya. Mereka mau uang kembali, dari mana uang kembali? Apa yang mau dipakai buat bayar? Iya, mau bayar pakai apa? Udah nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi saya berdoa, saya baca kitab suci saya, di sana tertulis bahwa takut akan Tuhan, ya kan, lebih penting daripada kerugian. Itu Mazmur 54 ayat 5 kalau nggak salah. Jadi karena takut akan Tuhan, bukan karena manusia. Tapi karena kita turut kepada Tuhan, semuanya miliknya Tuhan, semuanya atas izinnya Dia, kalau Dia ambil, Dia akan kembalikan. Jadi kalau kita walaupun rugi karena takut akan Tuhan, saya pegang itu dan saya jadi tenang. Soalnya waktu buruk-buruk, situasi buruk itu, kan income saya stop. Itu sebenarnya parah banget. Sampai saya mau keluar ketemu orang, mau bayar buat parkir, bensin aja duit nggak ada. Itu terburuk dalam hidup saya. Sampai sempet saya akhirnya narik jadi Grab. Jadi selain cuci piring, saya juga naik taksi Grab. Saya narik Grab. Waktu itu mobilnya di Serena, boros banget, itu tuh nggak balik modal. Bensinnya lebih boros daripada penarikan Grab saya. Jadi sempat narik Grab supaya demi dapat cash. Again, whatever. Supaya demi dapat cash, apa saya jalanin, ya kan? Sambil menunggu, sambil apa saya jalanin. Naik Grab, tarik Grab pun problem. Nah, jadi singkat cerita, pas itu terjadi itu, ada berapa saya doa, ada berapa yang saya tanggung jawab. Saya bayarin sebisanya saya. Ya, ini bukan karena kewajiban saya, tapi karena atas my goodwill dan atas saya mau cover, kan? Padahal bukan tanggung jawab saya.
is not my responsibility. Ya kan, mereka pun tahu, ya kan, mereka secara hukum nggak ada case. Sekarang ini saya Etikat merasa, baik. saya percaya ini kalau memang Tuhan punya bisnis, ini ada buat masyarakat, buat bantu orang, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan recover. Ini suatu yang saya belajar supaya Tuhan bisa berkati saya lebih baik lagi. Ya. Nah, Dan ini itu doa yang aku juga buat Anda loh yang dengerin. Apapun agama Anda, apapun itu doa tuh. ya. Ya kan? Ya. Supaya, Jadi oke. Jadi saya pegang itu, saya percaya bahwa semua miliknya Tuhan. Kita mati kuburan juga nggak bawa duit, ya kan? Duit semua titipan doang. Jadi kita hanya kelola dengan sebaik mungkin supaya berdampak sebanyak mungkin kepada seluas mungkin. Ya, jadi itu yang saya pegang, saya jalankan. Ini tuh saya lihat sama get your hands dirty. Jangan mau gengsi. Dulu kan konsultan, ngajarnya CEO, direktur, macam-macam, ya kan? Dulu perusahaan asuransi engage saya buat motivasi, buat ngajarin financial planning, ya kan? Saya sebagai motivator, konsultannya di depan panggung, ya kan? Terus saya lihat para klien saya asuransi masih oke. Saya pun ngajarin lewat financial planning jual asuransi. Terus saya tiba aja, kenapa nggak saya jual asuransi? Udah gengsi dibuat. Ya kan, udah nggak usah pikir, kan jual asuransi kan malu, apa, no, itu good product, asal kita caranya financial planning, rencana keuangan, perencanaan buat edukasi, pensiun apa, caranya seperti itu, ya kan, aku jalankan, akhirnya aku hunting perusahaan mana yang aku mau masuk. Jadi lucu, bukan saya direkrut, saya yang nyari. Saya produknya seperti apa, dia punya support system seperti apa, leader saya seperti apa, jadi aku compare, akhir aku milih yang menurut saya paling tepat buat saya saat itu. Saya jalankan, bersyukur banget, hanya waktu itu ada istilahnya MDRT, Million Dollar Round Table. Itu biasa hanya the top omset besar. Ya, only the top 10% lah, kira-kira, atau top berapa persen kalau nggak salah. Jadi hanya 500 ribu agent, hanya 3.000 yang mencapai, jadi hanya 1%. The top 1%. MDRT, pencapaian MDRT itu top 1%. Saya mencapai itu dalam 2,5 bulan. 2,5 bulan? Ya, 2,5 bulan. Jadi itu, puji Tuhan, bersyukur banget. Saya jalani dengan cara yang financial planning, kan? Saya jalani dengan tulus, bukan kita kan orang kita jualan, tapi kita bantu mereka dengan masalah mereka, dengan ini jadi solusi. Bersyukur Tuhan kirim customer yang gede-gede, yang ada yang baru kenal, ada yang sama sekali nggak kenal saya, baru kenal langsung dipolis sama saya gede-gede, angkanya gede. Itu miracle. Jadi aku sharing itu benar-benar Tuhan kirim lah. Tuhan tidak pernah memalukan anak-anaknya. Jadi Tuhan kirim untuk kebutuhan tercukupi, saya bisa nafkahi keluarga, bisa nggak usah ngemis, kan? Ya aku bersyukur tuh, itu melewati masa-masa lumayan, tapi belum selesai kan, masih stres, masih luar biasa, tertekan sekali, dan masih proses, mesti bayar hutang yang seharusnya bukan tanggung jawab saya, gitu kan. Tanggung jawab tadi ya. Ya, Tuhan akan berkati. Ini semua milik Tuhan. Tuhan klik aja, semua punya resources datang, gitu kan. Asal kita lakukan yang benar, lakukan dengan tulus, Tuhan akan atur, gitu. Ini uang cuma ujian saja. Bisa nggak kita lewat ujian ini? Nah, itu aku jalankan. Singkat cerita, yang mau invest di fish farm saya, salah satu keluarganya dari grup Lipo. Jadi dia nawarin, dia bilang, John, daripada kamu ini aja, mau nggak anak perusahaannya di bidang parkir lagi butuh direktur operasional. Gajinya sekian. Terus saya bilang, aku masih boleh ngajar nggak? Kalau ada sesi ngajar lumayan soalnya, per jam rate-nya lumayan tinggi. Nah, ternyata boleh, kan ngajar nggak tiap hari. Mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah, yang penting jauh hari kasih tahu, bisa atur lah kerjaanku. Jadi aku dapat fixed income yang cukup tinggi, plus aku dapat variable income yang cukup tinggi. Nah, itu membantu mulai memulihkan lifestyle keluarga saya, sudah lebih nyaman, lebih stable, lebih enak. Nah, saat itu mulailah memikir untuk pengen balik ke Australia. Jadi pasti udah nyaman, udah enak, kita tabung lah. Kalau saya dengan ada uang ini kita tabung, kita balikin ini, kita tanggung jawab ini beres, kita tabung. Saya hitung-hitung, kayaknya 4 tahun kemudian saya bisa berangkatin anak-anak ke sana. Pas kan butuh PR, butuh berapa tahun proses, saya hitung berapa tahun proses, berapa tahun ini saya bisa bawa mereka ke sana, anak bisa dapat PR biar uang sekolahnya murah.
Ya, saya hitung tuh 4 tahun, saya bisa lah 4 tahun. Kelamaan takutnya ini itu nggak keburu, ya kan? Ya. Ternyata waktu itu saya jalan bisnis itu, waktu jalan kerja itu, saya ditawarin bisnis yang sekarang ini, ya kan? Yang saya menjalani ini sekarang. Jadi ada produk kuliah yang bagus banget, hasil profitnya dan lain-lain bagus. Dan akhirnya saya riset, saya cari tahu, belajar all the risk management, cari tahu legalitasnya, cari tahu resikonya, jangan percaya gitu aja, keep your hand dirty, cari tahu lacak keuangannya, semua kita due diligence kita ambil, saya 2 bulan, saya riset tentang itu, saya lihat ini produknya bagus sekali, jadi kita bawa brand itu masuk ke Indonesia, akibatnya sangat terberkati oleh itu, saya bisa berangkatin 2 anak saya, istri saya dalam setahun udah bisa berangkat ke Australia, nggak perlu sampai 4 tahun. Jadi income yang harus tunggu 4 tahun, dalam setahun saya tercapai, dan sekarang income-nya dalam dolar, saya kirim aja. Sekarang dolar naik, no problem. Penghasilan dari sana bisa besarin biaya hidup mereka, sekolah, sewa, nggak masalah. Jadi istilahnya, saya merasa bersyukur, beruntung bisa dapat ini. Dalam kondisi COVID-19, mau butuh banjir, mau butuh saham rontok, apa, konsisten terus dapat income, saya terus bisa mencukupi keluarga, saya bisa mencukupi bisnis saya kan. Saya juga selain jual produk, saya juga invest sendiri juga, invest dalam produk itu juga karena I believe in the product, ya kan. Nah, kita invest juga dapat manfaat dari sana. Jadi waktu perusahaan kita juga melakukan investasi dan menghasilkan, hasilnya itu bisa bayarin biaya operasional sekarang. Jadi hasil investasi saya bisa nutupin buat keluarga saya, ya kan? Hasil investasi dari perusahaan saya buat perusahaan saya. Jadi dua pundi nih saya siapkan, pundi buat keluarga sama pundi buat usaha. Jadi dengan usaha ini sebenarnya kalau kita tidak nggak ada customer baru lah, misalnya kita santai-santai aja, sebenarnya kita masih bisa survive sih, gitu ya, masih bisa survive. Tapi saya pikir no. Don't think about survival. Survivor, yes we can survive. Gimana kita bisa berkembang? Kita bisa ambil opportunity. Bukan cuma in danger, kita danger udah amanin. Let's take opportunity. Di mana orang semua ada hati-hati, diam di rumah, paralisis. Kita semangat, kita bantu orang, kita bantu mereka, bagaimana mereka bisa terbantu, ya kan? Kita kreatif, kita coba bantu banyak orang. Jadi pemikiran saya gini, kalau saya diam-diam aja melewati wabah ini bisa nggak? Sangat bisa. Saya nggak usah capek, santai-santai aja di rumah main sama anjing atau santai-santai aja bisa, ya kan? Selama mau itu sampai setahun, 2 tahun, we can survive, no problem, ya kan? Saya di rumah aja no problem, gitu kan? Nah, tapi saya pikir begitu banyak keluarga, begitu banyak usaha yang di luar sana butuh bantuan. That's it. Yang tidak kayak seperti kita. Jadi kita mulai coba mikirin bagaimana nih supaya bantu mereka. Ada yang punya tabungan. Dia harap dengan cepat tabungannya pelan-pelan habis, nanti dia bisa survive. Tapi kalau terus makin lama kan makin habis. Habis. Kalau habis Ya, terus, jadi dia yang krisis tuh. betul. Nah, justru saya lagi coba bantu kalau yang punya tabungan ini, bagaimana supaya convert tabungan ini supaya bisa dapat income bulanan. Yang aku ngalamin. Ya, gini kita coba bantu, jangan sampai habis. Mereka harus convert supaya ada income bulanan nih, jangan dipakai terus, ya. Pokoknya kalau itu dia ada jungle, dia punya ada pohon rimba, ya kan, ada hutan, jangan ditebang terus. Pohonnya lama habis. Gimana kita ambil dari hasil pohonnya? Supaya pohonnya itu nggak habis-habis dari buahnya aja. Jadi pemikiran itu yang kita coba tanamkan. Kita berhidup dari buahnya, bukan dari pokoknya. Pokoknya terus utuh jadi dari dana abadi. Nah, kita bikin konsep seperti itu buat kayak aku jalanin buat sendiri seperti itu. Kita lagi bantu buat keluarga UMKM untuk jalanin. Ada yang langsung invest sekian banyak, saya hitung-hitungin supaya dia cukup, supaya dia keluarganya butuh berapa. Yuk invest sekian cukup. Ya ada masuk, dia pindahin tuh tabungannya dia bagian ke kita supaya dia bisa mencukupi bulanannya dia. Nah, kita jalanin seperti itu. Itu buat yang punya tabungan. Gimana kalau yang belum punya tabungan? Ya, kita pikir bagaimana produk kita kan bagus, mau marketing produk kita. Tanpa modal, ada teman-teman keluarga yang masuk atau siapa masuk, you dapat commission. Commission itu kumpul selain buat kebutuhan bulanan, juga nabung buat produk ini sendiri supaya nggak ngandelin dari penjualan lagi.
Ya, jadi itu Dan ada ada orang statement. yang bantuin untuk ceritain tuh. Bukan dia yang Yes. cerita Jadi kan? kita Yes. Ya, jadi kita bantu jelasin konsepnya. Jadi sekarang banyak yang masih saya yang coba jalanin, tapi lewat online kayak gini. Kita jelasin, kita cerita, apa kita bikin video, kita rekam gitu kan, supaya bisa diulang-ulang lagi, supaya banyak orang bisa sebar video aja. Jadi dalam kondisi yang istilahnya yang tanpa modal, dia sebarin video link itu, dan dia follow up aja dari rumah aja, dia bisa dapat income. Jadi Jadi itu harapannya salah satu solusi nih buat ya kita orang-orang. Ya. awalnya belum ada, jadi tim kita jadi kita rubah nih alih fungsi. Dulu kan punya 6 bisnis unit nih, semuanya kan beda-beda ininya apa tuh fungsinya dan lain. Karena produk ini yang laku, yang lain-lainnya nggak gitu jalan, jangan buang waktu di sana lagi. Mau dikasih pupuk, kasih air tidak akan berkembang karena memang industrinya seperti itu. Mas, Tidak bisa. kita alihkan kepada tanah yang subur, ya kan? Di tanah yang subur kita kasih pupuk, kita kasih atensi, kita kasih ini bisa berkembang. Nah, jadi saya ngomong sama karyawan, memang saya cover, tapi harus kerja dari rumah, bukan gaji buta. Karena begitu banyak yang orang kerja di luar yang jago-jago, yang pinter-pinter dipulangkan tanpa gaji. Ya, kenapa saya harus gaji Anda? Yang lain yang mau kerja, yang sudah kerja, Anda nggak sudah kerja, mending saya ganti. Setuju nggak sih? Nah, jadi saya kasih ultimatum kepada karyawan, harus bisa repurposing. Skillnya apa, jagonya apa, tapi dengan kondisi sekarang ada perubahan, bisa nggak memenuhi kebutuhan itu di dalam perusahaan kita sekarang? Ya. Jadi contoh. Ada office boy di tempat kita. Oke. Ya, kan kita work from home, kan nggak butuh office boy lagi. Iya, ngapain di office boy ya? Nah, dia ternyata tertantang. Dia pengen jadi buat customer service, atau pengen buat bantu komputer, dia mau belajar, mau bantu admin. Ya kita training, kita repurpose dia, supaya office boy pun bisa kerja hal yang lain. Jadi hal seperti itu kita coba jalankan. Kita kasih peluang buat tim kita yang fungsinya mungkin sekarang nggak lagi dibutuhin, nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah mindset, supaya mereka bisa berguna dan kontribusi sebanyak-banyaknya, supaya juga kita bisa reward mereka sebanyak-banyaknya. Nah, ini bagus nih, karena banyak orang hari ini kan mikirnya, gue pasrah udah di rumah, dipulangkan, tidak dibayar. Mereka tidak berpikir untuk tanya sama bos mungkin, gimana caranya supaya saya bisa alih fungsi seperti yang tadi. Mungkin tidak semua pemimpin bisa kemudian ngasih saran seperti itu. Tapi kalau seumpama Anda orang yang butuh nih, kita udah kepepet semua kan, bahasanya kan seperti itu. Anda bisa propose ke bos Anda bisa ngomong ke bos Anda, bisa nggak saya dialih fungsikan? Mungkin saya bisa bantuin kamu pemasaran lewat sosial media mungkin, aku bisa bantuin kamu pemasaran ke konten-konten kamu yang kamu nggak sempat urus mungkin. Who knows, tiba-tiba dapat jalan buat bosnya, dapat jalan buat Anda diangkat jadi manajer mungkin, Anda diangkat jadi something mungkin. Wow, itu perubahan hidup yang dialami Pak Joni terjadi di Anda. Itu keren banget kalau saya bilang. Tuh. Itu malah jadi sebuah tips yang bagus banget, Pak, buat orang-orang hari ini. Nah, ini contoh. Saya percaya bahwa ada istilahnya ekonomi post-corona. Oke. Jadi gini, sebelum dan setelah ada digital, bisnis ekonomi berubah. Yes. Sebelum dan setelah ada internet, berubah. Sebelum dan setelah ada smartphone, berubah. Gitu ya. Nah, juga ada corona. Sebelum dan setelah ada corona, berubah. Ya, this is gonna be a new normal. Jadi, saya percaya hal itu, bahwa corona ini bakal dampak cukup impactful, dan mungkin saya berharap berlalu cepat. We back to normal be fantastic, ya kan? Tapi kalau tidak ada kepastian, bisa nggak kita berkembang di wabah corona ini? Yes. Daripada bagaimana caranya? Ya, bagaimana kita melayani ekonomi baru, kebutuhan baru. Nah, jadi ini contoh ya. Ini cuma cari ada ide. Ternyata yang bisnis yang bagus saat corona ini pasti masker, hand sanitizer, baju APD gitu kan. Oh, yang usaha itu nih lagi jalan nih. Ya. Oh, usaha itu berarti nggak ada kesempatan. Nah, itu juga.
Nah, jadi itu kan ada primary need. Nah, primary need ini bisa sekarang mulai kelihatan. Ternyata selain pabrik bikin masker, dia bisa bikin masker kain. Nah, kalau bisa bikin masker kain, yang Indonesia kan banyak konveksi, tukang jahit, ya kan? Iya. Daripada jahitin baju, celana yang mungkin orang nggak terlalu beli lagi, tapi masker orang beli dalam waktu jumlah besar. Iya, betul. Ya, jadi sekarang mulai lihat Ana Avanti pun berubah daripada bikin batik, bikin channel, dia bikin APD, bikin masker, bikin apa buat sumbang, buat bantu kepada rumah sakit, ke yayasan dan lain-lain. Nah, jadi itu contoh satu ya kan, bisa inovasi dari strength-nya masing-masing, punya strength-nya apa, pengusaha punya strength-nya apa, kekuatannya apa. Mungkin sekarang produknya tidak lagi primadona, tapi dengan strength-nya Anda, kayak contoh jahit, bisa keluarin produk inovatif untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat sekarang. Ya, itu satu, ya kan. Nah, kedua, bisa aja customer-nya berubah. Contoh. Mulai dari customer yang tadi, yang jual masker, jual apa tuh, sanitizer, kan mulai butuh banyak bantuan. Coaching, pendanaan, mungkin mereka saking kekurangan mesin, mereka butuh investasi mesin. Aku dengar Sinan Mas Group sampai beli mesin masker, produksi masker dengan banyak, ya kan, supaya bisa memenuhi kebutuhan. Jadi mereka kan innovate dengan memenuhi kebutuhannya sekarang, kan, sama investasi. Apakah teman-teman yang lain juga butuh seperti itu, butuh investor, butuh investasi, who knows, ya kan, siapa tahu, ya kan, yang kita contoh seperti itu. Nah, itu kan masih primary. Secondary-nya apa? Sekarang ini orang-orang kan pada work from home nih. Ya. Work from home, kerja dari rumah. Nah, mulai ada tren karena sering di rumah, pengen mau benerin rumah, bagusin rumah, di perabot rumah. Contoh, saya baru beli pelan, karena pelan saya nggak pernah merusak, mau beli pelan baru. Terus saya lupa apa lagi, beli buat keringin tangan, karena sering cuci tangan, ya kan. Butuh anduk yang microfiber, yang buat yang gelap tangan. Kecil-kecil, tapi itu jadi kebutuhan. Jadi akhirnya lama banyak kebutuhan macam-macam yang lain. Banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu. Nah, itu jadi dari industri work from home, kebutuhan work from home, pas banyak kebutuhan banyak meningkat. Iya. Kabut rumah, alat kecil rumah, dan lain-lain. Nah, jadi kalau customer kita bukan mereka, bisa ya customer yang kita sekarang layani itu lagi sepi. Kalau customer kita ada hotel, restoran mungkin lagi agak, hotel pasti sepi, ya kan? Restoran kalau delivery masih oke. Restoran pasti tutup sepi. Kalau kita termasuk kepada hotel, udah no bisnis. Tapi kalau ternyata kita jago buat apa, buat hotel itu, kita punya kemampuan apa, kalau kita inovatif kreatif sedikit, kita bisa melayani yang lagi maju ini nih, yang lagi from home lagi maju ini nih, the primary and secondary market. Nah, itu menurut saya peluang banyak besar di sana. Saat ini banyak yang mulai udah 2 minggu, 3 minggu pengen lebih produktif, mulai explore, ya kan, bagaimana bisa skill untuk baru ya? Dia mau produktif atau dia mau lebih nyaman di rumah, karena biasanya kayak contoh saya jarang ada di rumah, pulang cuma tidur doang. Nggak apa-apa lah, fine. Sekarang saya investasi baru atau supaya hidupnya lebih nyaman, supaya lebih enak. Ya, hal-hal seperti itu yang mulai kelihatan. Jadi itu ekonomi trickle, ya kan, dari hulu ke hilir kan. Jadi mulai dapat berkat, mulai belanja, mulai apa. Nah, jadi gini, pengusaha jangan sampai nunggu di tempat yang kering, kok nggak datang omset. Di sebelah sini lagi butuh banyak, butuh bantuan. Lagi nyari dia, betul. Anda untuk bagaimana layanin, bagaimana keluar ide untuk bisa nawarin, bantuin para usaha-usaha di sini. Nanti ini akan trickle down ke bawah. Ekonomi akan trickle down ke bawah. Kebutuhannya apa lagi? Oh, butuh kain, butuh karet, butuh apa? Nanti trickle down ke bawah lagi gitu. Nah, berarti jadi para pengusaha, putaran baru ya? harusnya ini ekonomi baru, ini adalah market baru, yang banyak peluangnya. Nah, jadi sebenarnya jangan ini, kalaupun nanti back to normal cepat, ya kita punya 2 produk, kita punya lebih banyak innovate produk, nggak masalah gitu kan. Jadi jangan sampai ketakutan memberhenti kita untuk berinovasi dan melayani masyarakat dengan kemampuan Anda. That's it. Good. Keren banget. Itu orang-orang pasti have no idea tentang itu. Dan kalau saya garis bawahi tadi bagus banget, Pak. Supaya mungkin kalau ada yang ketinggalan ya, jadi pasti di bidang kesehatan mereka
jalan, hidup banget, ya kan? Nah, tinggal Anda bisa nggak alih fungsi ke dari yang tadinya, cobalah bayangin sekarang. Perusahaan yang harinya dikenal sebagai supplier handphone terbesar dunia, Samsung, itu tadinya bukan perusahaan elektronik gitu loh. Ya kan? Siapa Hmm. tahu Anda tiba-tiba dari konveksi pindah ke jualan masker misalnya. Tadinya baju jadi masker. Nah, terus kemudian lihat di sebelah tukang kayu udah pada nganggur gigit jari, akhirnya kayunya digigitin satu-satu, kenapa nggak coba dipasarin? Siapa tahu butuh kursi-kursi baru atau meja-meja baru. Karena udah nganggur kan di rumah. Daripada, oh ternyata itu bolong-bolong dan lain sebagainya, kita ganti baru aja Nah, misalnya. ini menarik nih. Kan Jepang katanya menemukan obat untuk COVID ya. Ya, Obatnya apa gitu kan? Perusahaannya ternyata perusahaan uji film. hah? Uji film waktu bikin film itu kan banyak kimianya. Jadi itu perusahaan Ya. kimia. Jadi karena Oh. film udah nggak laku, mereka lagi coba inovate dengan kimianya mereka. Untuk apa? Akhirnya mereka coba-coba bikin obat. Antivirus. Ternyata obat ini efektif. Saham dia loncat. Wow, itu dia. Nah, itu Itu contoh dia. bisa saya diskusiin tuh. Yang misalnya tutup, udah nggak laku. Tapi mereka dengan strength mereka, yaitu kimia. Mereka bisa atur Kimia. jadi foto, jadi apa. Kekuatan itu terus dia berkembang kepada kebutuhan yang baru. Ya, Jadi solusi buat masyarakat. nggak kebayang. Dari Fuji Film, sekarang Jadi jual obat. farmasi antivirus. Dan itu seluruh dunia akan butuh. Bayangin aja. Kita melenceng sedikit, Pak, kalau saya boleh tambahin. Amerika yang begitu dikdaya, sekarang lagi kelabakan karena sehari ratusan orang dikubur. Kuburan massal. Ribuan. Itu kasihan banget. Ribuan, Pak. Bahkan. Bukan ratus. Kalau Ribuan. ya, Ribuan. ratusan kemarin kan cuma satu kota doang. Kalau di overall, wah ampun tuh pasti. Ya, Bisa ya, lebih serem lagi pasti, ya. betul. Cuman Anda harus bisa melihat bahwa kalau seumpama ini diputar jadi peluang, ya kan, dalam hal apapun itu, yang sedang berusaha untuk bangkit sekarang dari sebuah kapal yang tenggelam ini adalah satu pelampung yang mau berusaha naik, tapi dia lagi ditekan, benar-benar. Nah, Anda mau ikut ngangkat pelampung ini untuk naik nggak? Nah, dari tadi Pak Joni lagi berusaha untuk menyampaikan pesan itu kepada Anda. Tinggal Anda bisa nangkep sinyal-sinyal itu apa enggak, ya. Nah, oke. Pak Joni kayaknya kita sangat-sangat overvalue dari Pak Joni sebetulnya, bukan dari saya. Saya kan cuma nanya doang, ya kan. Kalau Anda hari ini bisa melihat bahwa ada peluang yang dilahirkan dari komunikasi ini, jangan lupa juga untuk support kita, ya kan, support Pak Joni terutama. Anda follow di atas nih ada akunnya Pak Joni ya, atau di sini kalau nggak salah. Anda klik di situ, Anda follow akun Pak Joni, Anda update informasi sebaik mungkin, karena Anda harus bisa lihat bahwa di sisi ketika banyak orang lagi terjun bebas hari ini, Pak Joni tadi ngomong dengan sangat jelas, ada salah satu bidang bisnis saya sekarang lagi malah kebanjiran omset dan itu gila. Ya, siapa tahu mungkin dari network Anda dengan Pak Joni ini Anda menemukan jalan-jalan baru. Who knows, ya kan, kita tidak pernah tahu. Tapi ketika, ingat tadi Pak Joni bilang ketika Tuhan buka jalan itu banjir. Brol, gitu ya. Nah, Anda positif terus di situ. Oke. Ini nanti juga akan masuk ke YouTube, jadi jangan khawatir untuk Anda yang ketinggalan. Terakhir, masih perlu kita kasih kesimpulan, Pak? Kayaknya dari tadi kesimpulannya banyak banget nih. Aduh, kesimpulannya apa? Intinya sih gini, jaga mindset, jaga hati kita. Ya, Ya. itu penting banget. Betul. Cara Anda memikir, cara Anda melihat, menentukan action dan semuanya. Jadi itu sangat dijaga. Ya, jadi itu sangat penting. Kalau you pikir you bisa, you pasti bisa. You pikir nggak bisa, Anda pasti nggak bisa. You are what you think. Anda pikirnya apa, ya Anda jadinya seperti itu. Ya. Jadi jangan give up. Pasti ada caranya, pasti ada solusinya. Kita sama-sama, kita nggak sendiri, kita together, satu Indonesia, satu human race ya, kita sama-sama saling support, saling bantu. Itu satu ya kan. Kedua, ini adalah waktu yang tepat buat belajar, ya kan. Work from home, internet, dengan YouTube, dengan apa kayak gini, kayak sini, banyak teman-teman bisa belajar, upgrade, XP, upgrade skill, knowledge, upgrade gitu kan. Belajar banyak hal, job sebanyak-banyaknya, banyak dipraktekkan,
dan dijalankan supaya Anda bisa kontribusi lebih besar. Anda bisa jadi punya skill, punya knowledge untuk ada masalah ini selesainya kayak gini. Asal masalah itu selesainya kayak gitu. Nah, kalau Anda tidak belajar, tidak latihan, ada masalah ya kelabakan karena levelnya nggak nyampe. Ya, jangan kalau Betul. kamu belajar, naikin level Anda, ada masalah, wah itu jadi peluang ya Sikap. kan, malah opportunity. Ya bisa Anda sikap. Jadi waktu yang tepat buat belajar. Belajar secepat-cepatnya, ya kan itu biar update, biar bisa lebih baik lagi. Jadi jaga mindset, jaga kesehatan, maka ambil waktu buat belajar. Kan? Nah, next adalah jangan berhenti untuk tukar pikiran. Kayak gini, kita having session seperti ini, mungkin bisa ketemu di Zoom atau ketemu apa, ada kumpulan ngobrol, tukar pikiran. Cari kumpulan yang positif. Jangan cari kumpulan yang ngeluh, aduh, aduh, koroni, apalah macam-macam terus itu tidak membantu sama sekali. Cari itu kita udah tahu situasi buruk. Kita butuh orang yang positif, orang yang yuk saling bantu. Kamu bisa apa? Aku bisa apa? Ya kan? Ya. Kita bisa kerjasamanya bagaimana? Saling bantu, biar keluar inovasi, keluar ide untuk bisa selesai masalah. Ya, bisa contoh, kalau saya bisa melihat kira kebutuhan ini itu yang muncul, mungkin teman-teman yang lain bisa lihat kebutuhan yang lain di bidang yang lain. Ini contoh. Karena aku sering Zoom call dan begini ya, rambutan yang kemarin. Nah, sama. Saya tinggal di apartemen, biasanya ke bawah langsung gunting rambut, ya. Sekarang mau tutup, mau gunting di mana nggak tahu, ya kan? Yang PSBB lagi kan, ini mau kemana nih cari-cari tempat gunting rambut? Ternyata Instagram. Dia ternyata barber yang bukanya di mana, karena tutup nggak bisa buka, dia nawarin jasa datang ke rumah. Oke, tuh ide baru lagi tuh. Ya, Yes, jadi maksud saya gini, itu contoh seorang pengusaha ambil kebutuhan orang saat ini dan menjadi produk inovasi baru dengan kekuatan yang dia ada. Iya. Dulu dia pernah keluarin istilahnya rumah home service. Sekarang mau nggak mau dia pikirin sistematisnya gimana, ordering sistemnya gimana, ya kan? Barbernya kerjanya gimana, terima duitnya gimana. Nah, dia masih mikirin itu gitu supaya bisa capture peluang. Nah, menurut saya masih banyak sekali peluang-peluang yang belum terpenuhi. Nah, that's it. Tugas kita jadi semakin peka ngeliat itu ya. Betul. Kumpul, ngobrol, tukar pikiran, ada ide apa, support, ya kan? Nih, jangan pernah takut ide kita diambil. Kenapa? Karena, kita jaga ide, nanti diambil. Ini, dari ide ke eksekusi itu luar biasa susah. Ya. Kalau kita punya ide, kita nggak eksekusi, juga buat apa? Nggak ada gunanya. Anda setiap eksekusi nggak ide itu. Ya kan? Nah, intinya gitu. Kalau kita satu sharing banyak ide, banyak apa, tujuan apa? Siapa tuh itu mereka eksekusi. Nggak apa-apa. Mereka dapat berkat, mereka dapat itu luar biasa, seneng gitu kan. Karena saya udah bagian saya udah cukup. Contoh nih, waktu itu lagi heboh termometer. Terus karena kita beli buat toko atau buat perusahaan kita, supaya bisa termometer, mahal orang jual. Kita order langsung dari sana, kan lebih murah. Kita hitung-hitung, wah, sekarang di luar itu kita untung dapat 100% loh, kalau kita order banyak kita jual gitu. Terus kita lihat, itu baik. Bukan kekuatannya kita nggak ngerti termometer, kalaupun nanti ini berubah dan ini berubah, terus barang apa, kita nggak paham gimana ininya. Akhirnya kita nggak mutusin, karena kita nggak mau greedy. Banyak opportunity, nggak semua opportunity harus diambil. Iya. Opportunity kita suka, yang kita merasa nyaman, yang kita mau aja baru kita ambil. Jangan sampai karena terlalu greedy terus main sikat, malah kita kena sikat dari opportunity tersebut, itu lebih ngeri lagi kalau seperti itu. Betul, harus fokus. Fokus baru ada hasil. Kalau nggak fokus, susah dapat hasil. Oke, mantap banget Pak. Fokus baru ada hasil. Oke, saya rasa itu penutupnya powerful banget dari Pak Joni. Ya, kita akan akhiri sesi ini karena pasti udah kering juga karena udah ngomong 1,5 jam, lebih bahkan hampir 2 jam kita ngomong loh. Wah. Dan saya ingin ucapkan yang pertama adalah terima kasih untuk Pak Joni karena udah sharing. Ini sangat-sangat over value, ini gila banget kalau saya bilang. Anda yang bisa nonton dari awal sampai akhir juga saya percaya ini bakal gila banget. Saya akan share ini di YouTube saya karena Instagramnya cuma tahan 24 jam ya. Di Chris Tuteru nanti saya akan publish sesegera mungkin dalam kurang lebih 1-2 hari ini maksimal, ya kan.
Anda bisa tonton ulang, Anda juga bisa share ke teman-teman, karena saya percaya banyak orang di luaran sana itu butuh suntikan pikiran positif, terutama seperti yang kita sharingkan pada hari ini. Nah, oke. Dan kedua, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton, meluangkan waktu, udah komen, udah say hi. Maaf tidak bisa langsung merespon Anda satu persatu, tapi terima kasih. Kalau nggak ada Anda, ya kan, kita juga ngomong kayak ngomong-ngomong sendiri ini kan susah juga ya. Udah ngomong dalam ruangan nggak ada orang gitu ya, nggak ada audiens. Wah, Anda penting banget, dan saya terima kasih untuk Anda, termasuk untuk Anda yang udah follow Pak Joni. Thank you banget. Thank you, Terakhir, Chris. Undang. Thank you. Pak Joni, sekali lagi terima kasih. Stay safe, stay at home, jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, jangan pengen ngelayap gitu ya, terus kemudian numpang virus di Anda bawa pulang, wah saya kasihan nanti. Kasihan banget, jangan sampai ya. Oke, semoga Anda segera ketemu jalan keluar dari setiap problem yang Anda hadapi sekarang. Doa saya yang terbaik untuk Anda, God bless you, sukses selalu untuk Anda, sukses juga buat Pak Joni. Bisa bye-bye Pak, sebelum kita tutup sesi kita pada Thank you siang semua. hari. Semoga disampaikan cukup bermanfaat, bantu. Anytime mau ngobrol-ngobrol, yuk kita open, how we can help you. Yuk kita semangat, kita sama-sama Indonesia bangkit, sama-sama kita bersatu di dalam I believe so. Let's bantu sebisanya. Kita juga ada Hatana Group, kita juga ada charity seminar yang bersumbangan buat bantu APD, juga teman-teman kalau welcome boleh cari tahu lebih banyak, ya kan? Yes. Kita juga kita beli waktu yang tepat buat belajar, kita undang banyak orang yang buat sharing-sharing, dan semua hasil sumbangannya kita buat APD dan lain-lain gitu. Jadi kita semuanya kita memang benar bantu orang yang butuhin sekarang. Oke, mantap. Thank you. Bye-bye. Sekali Thank lagi, you. sukses buat Anda semua. Take care. Pak Chris, thank you. Take care.